Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Yang dari Donghua, Transcending the Nine Heavens, di channel alur cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 61 Bajak Laut Matuozi. Lan Xiang, kemarilah dan bantu aku memijat pelipisku. Tai Butian berkata sambil menghela nafas. Meskipun sepertinya Tai Butian sudah tahu Lan Xiang ada di sana, dia tahu bahwa ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Ini hanya karena siapa Tai Butian. Dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan kepada siapapun. Saat Tai Butian mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xiang, matanya langsung kembali ke pesona dan kecerahannya yang biasa seolah-olah selama ini memang seperti itu. Aura yang datang darinya kembali ke aura Pangeran Tai Butian yang berkuasa dan kemegahan aslinya sebelumnya. Lan Xiang menyadari hal ini dan berjalan ke arahnya dengan anggun sambil berpikir, Pangeran sudah merasa lelah, apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, setelah Tai Butian berbaring sebentar, dia tiba-tiba bangkit ketika dia teringat sesuatu. Dia berkonsentrasi saat dahinya berkerut dan berpikir sebelum berkata, kirimkan seseorang untuk melihat apakah Nona Wu Qianqian dan Bao Kuang Lei dari Sekte Tianwei tertidur. Jika tidak, mintalah mereka datang kepadaku. Tiba-tiba, dia teringat Du Siqing menyebutkan sesuatu sebelumnya pada hari itu di mana dia menyebut Chu Yang sebagai murid yang diusir dari Sekte Tianwei. Tai Butian bingung dengan kata-kata murid yang diusir karena dia percaya bahwa orang seperti Chu yang akan menjadi tokoh terkemuka di sekte manapun dia berada. Lebih masuk akal jika sebuah sekte akan mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk menjaga dan membina bakat seperti itu. Mengapa dia diusir dari sekte tersebut? Saya telah berinteraksi dengan Master Sekte Tianwei, Wu Yunliang berkali-kali sebelumnya dan saya yakin dia akan mampu mengenali bakatnya dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya. Mungkinkah ada konspirasi tersembunyi atau rahasia di balik ini? Lan Xiang ragu-ragu sejenak dan dengan sopan menjawab, ya. Saat ini, Tai Butian berbaring sekali lagi. Jubah putihnya menutupi seluruh bagian tubuhnya saat dia berbaring. Tidak lama kemudian dua orang, Bao Kuang Lei dan Wu Qianqian tiba. Setelah sekian lama, saat dia melihat Bao Kuang Lei dan Wu Qianqian pergi, Tai Butian tampak berpikir keras saat dia berbaring kembali. Dari uraian Bao Kuang Lei dan Wu Qianqian tentang Chu Yang, dia bukanlah individu yang sama yang dibicarakan Du Siqing. Adapun apa yang terjadi antara Chu Yang dan sekte tentang pemecatannya, mungkin keduanya tidak mengetahui keseluruhan cerita. Satu-satunya berita dari sekte tersebut adalah bahwa Chu Yang telah membunuh kakak laki-lakinya dan melanggar hukum sekte Tianwei. Namun, mengingat hal itu, fakta bahwa dia tidak dieksekusi di tempat sangatlah ringan. Tai Butian sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia menggumamkan sesuatu dengan pelan, Chu Yang ini sangat menarik. Suaranya sangat pelan sehingga, selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Chu Yang memasuki benteng dan kesan wajahnya sedikit berubah. Dia berjalan lurus sebelum berbelok ke gang sempit. Setelah itu dia mengambil dua tikungan tajam. Namun, saat dia keluar dari benteng, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Punggungnya agak bungkuk dan tampak seperti berusia 30 tahun karena ekspresi wajahnya yang kejam. Setiap langkah ditiru dengan sempurna. Dia seperti orang bungkuk sungguhan. Itu bukan karena dia tidak ingin dikenali oleh orang-orang Tai Butian, tetapi karena dia ingin mendapatkan sejumlah modal sebelum mereka menemukannya. Lagi pula, jika dia ingin meningkatkan statusnya, dia tidak hanya membutuhkan kekuasaan tetapi juga uang. Jadi, Chu yang memutuskan bahwa jika dia ingin menyelesaikan misinya, dia akan melakukannya dengan baik. Dia mulai menggunakan taktik menghasilkan uang di siang hari bolong. Namun, metodenya sedikit tidak bermoral. Alasan utama di balik keinginan di Wu Qingrou untuk menaklukkan negara Tandura adalah karena banyaknya tambang besi yang dimilikinya. Selain itu, sebagian besar tambang besi ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu sumber pendapatan negara Tandura dan alasan mereka mampu menjadi begitu boros sampai-sampai prajurit biasa pun memiliki anak panah yang terbuat dari baja bermutu tinggi. Meskipun Dazhao kaya raya sebagai suatu bangsa, anak panah prajurit mereka terbuat dari kayu dan hanya ujungnya saja yang terbuat dari baja. Terlebih lagi, negara Tandura terletak di perbatasan padang rumput di utara.
Warga negaranya secara alami adalah pejuang yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, jika negara Dazhao tidak mengambil alih negara Tandura terlebih dahulu, mereka akan merasa tidak nyaman dengan situasi mereka semata-mata karena kekuatan militer dari negara Tandura. Saat Chu yang keluar dari gang sempit, dia bertemu dengan seorang pria gagah yang kebetulan lewat. Pria ini memiliki wajah tembem, telinga besar, dan mata feminin yang terus-menerus melirik ke sana-sini. Pakaiannya tidak terlalu mewah dan dia berjalan agak canggung. Hal ini membuatnya tampak seperti individu yang tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selain itu, selain melirik wanita muda, ia cenderung menghindari orang lain. Yang mengungkapkan bahwa dia memiliki kepribadian pengecut dan takut akan masalah. Chu yang berjalan cepat dan meraih lengan pria gemuk itu. Dia kemudian segera berbalik kembali ke gang sempit, menyeret pria itu bersamanya. Kecepatan tindakan Chu yang sangat cepat sehingga tampak seolah-olah ada kilatan yang membuat pria gendut itu tiba-tiba menghilang ke udara. Pria ini begitu ketakutan dan lengah sehingga dia mulai gemetar ketakutan dan memohon dengan tergagap di antara kata-katanya, "Pria hebat, tolong, saya punya ibu tua dan anak kecil, ini. Apa ini dan itu?" Chu yang melotot tajam dan berteriak, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak lain adalah Matuozi dari Gunung Lima Bunga dari luar benteng. Hari ini saya memasuki benteng dengan niat untuk melakukan usaha. Saya menyukai penampilan Anda, jadi saya ingin untuk menunjukkan kepadamu cara menghasilkan banyak uang." Gunung Lima Bunga. Matuozi. Pria gendut itu menggigil ketakutan ketika dia melihat punggung bungkuk Chu Yang, perlahan dia berbicara, tergagap kata demi kata, "Oh. Hebat. Pria hebat, tidak ada Gunung Lima Bunga di luar benteng." Hampir pingsan karena ketakutan. Blok Chu yang menamparnya dan melanjutkan, "Anda tidak perlu khawatir apakah ada Gunung Lima Bunga atau tidak. Saya punya pertanyaan sederhana untuk Anda. Apakah Anda ingin hidup atau mati?" "Hiduplah, tuanku, saya ingin hidup. Tolong jangan bunuh saya." Pria gendut itu menjawab dengan putus asa. "Cepat beritahu aku semua yang kamu ketahui tentang benteng awan besi," kata Chu yang dengan suara menggelegar. "Jika kamu tidak menyisakan apapun, aku akan pastikan lemakmu akan digunakan sebagai minyak untuk lampuku." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengatupkan kedua tangannya, meretakkan persendiannya. Suara retakan ditambah dengan tatapan tajam Chu yang membuat pria itu ketakutan, membuatnya takut. Tidak perlu dipikirkan lagi bahwa dia perlu memiliki gambaran yang jelas tentang benteng awan besi. Pria gendut itu duduk lumpuh di tanah. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Hal ini disertai dengan bau busuk dan bercak basah mulai muncul di celananya. 1 jam berlalu, dan Chu yang dengan cepat melangkah keluar dari gang sempit dengan tangan di hidung. Dia bergerak cukup jauh sebelum menghirup udara bersih. "Ya ampun, aku hampir mati karena baunya itu sangat bau." Kemudian selama percakapan, pria gendut itu, kemungkinan besar karena ketakutan dan kecemasannya menyebabkan dia mulai kentut tanpa henti saat berbicara sambil menggigil. Ini membuat Chu yang sangat kesal karena baunya yang menjijikkan. Meskipun pria gemuk ini tidak berpendidikan tinggi, dia akrab dengan benteng Tandura. Dia telah memberi Chu yang rincian yang sangat rinci tentang daerah tersebut dan penduduknya. Ini termasuk perincian terkecil tentang putri siapa yang sangat diberkahi atau pelayan mana yang sangat genit atau wanita mana yang cantik. Semuanya dia ceritakan kepada Chu yang dengan sangat rinci. Kulit gadis itu putih gading, tubuhnya memiliki lekuk tubuh yang indah di depan dan belakang, wanita itu memiliki mata almond yang menggoda. Batas-batas sosioekonomi wilayah kota yang berbeda termasuk rumah mana yang memiliki banyak uang atau kekuasaan. Benteng dibagi menjadi beberapa wilayah yang jelas, di mana kawasan usaha berada di dalam benteng dan tambang berada di luar benteng. Rumah mana yang tidak boleh diganggu, rumah mana yang sebaiknya dihindari, dan sebagainya. Mendengar semuanya membuat Chu yang pusing. Akhirnya, mengikuti arahan pria gendut itu, dia keluar untuk membeli peta. Saat dia berada pada jarak yang cukup jauh, pria gemuk itu dengan gemetar berdiri dengan kedua kakinya yang gemuk. Seperti pohon willow yang lemah tertiup angin, dia bersandar di dinding. Setelah itu, dengan celana yang menetes, dia berlari. Kemanapun dia pergi, bau busuk mengikuti, membuat semua orang menutup hidung dan terlihat terkejut. Transcending the Nine Heavens. Chapter 62 Penjarahan Besar. Siapa bilang tidak ada bandit di kota? Itu benar-benar tidak masuk akal.
Bandit tidak mendiskriminasi kota atau desa. Lihatlah Matuozi, matanya berubah menjadi hijau ketika mendengar tentang rumah-rumah yang dipenuhi uang. Pria gemuk itu baru saja menangis. Orang itu tidak hanya membuatku takut sampai mati, tetapi dia juga mencuri uangku dan beberapa keping perak sebelum melarikan diri. Ia bahkan berani mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Sebelum dia pergi, dia berkata kepadaku, "Aku membebaskan uangmu untuk mencegah masalah datang kepadamu. Kamu tidak perlu keberatan. Niatku murni. Jika semua orang sama dan memiliki hati yang baik seperti Anda, semua orang di dunia ini pasti sudah lama meninggal. Saya sudah mengajari Anda apa yang perlu Anda lakukan. Jika Anda ingin mencari orang untuk membantu Anda melayani keadilan atau jika Anda hanya ingin mencari wanita cantik dan berbakat, saya pasti tidak akan menghalangi Anda. Saya hanya berharap Anda tidak datang mencari saya karena saya tidak kaya sama sekali." Pria gagah itu berdoa pada dirinya sendiri sambil berjalan. Chu yang segera meninggalkan benteng menuju area penambangan sore itu. Jika dia menginginkan besi, dia perlu mengunjungi tambang. Selain itu, meskipun Wu Yunliang memberinya uang kertas 30.000 tael perak sebelum dia meninggalkan sekte, hampir tidak ada gunanya jika dia ingin membeli besi. Maaf, negara Tandura memiliki kebijakan yang sangat ketat terkait besi. Chu yang harus menghabiskan sekitar 1.000 tael perak untuk hubungan usaha hanya untuk membeli besi dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, dari 30.000 miliknya, lebih dari setengahnya dihabiskan. Chu yang mulai dari balok besi halus yang dia beli dan hampir menangis. Karena tidak punya pilihan, dia akhirnya harus menggunakan sisa uangnya. Begitu saja, kekayaannya lenyap dan ia menjadi miskin. Terlebih lagi, apa yang dimilikinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Chu yang sangat marah dan alisnya mengepal karena frustrasi. Yang saya butuhkan sekarang lebih dari sebelumnya adalah uang. Koin bisa memaksa orang baik mati. Dia biasa menertawakan perkataan ini dan menganggapnya sebagai lelucon tanpa unsur kebenaran apapun. Koin bisa memaksa orang idiot mati, tapi bukan aku. Haha. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia mendapat ide cemerlang. Keesokan harinya, rumah-rumah kaya di Benteng Awan Besi menyadari bahwa mereka telah dirampok dan banyak barang berharga mereka hilang. Perampokan dilakukan dengan sangat baik. Terlepas dari banyaknya rumah yang dirampok, tidak ada seorang pun yang melihat orang mencurigakan atau jejak apapun yang ditinggalkan oleh pencuri tersebut. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya hanyalah melihat di mana dulu harta mereka berada, yang kini hanya berupa tempat kosong. Bahkan jika perbendaharaan mereka diserbu oleh 1.000 tikus, itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Setidaknya seharusnya ada beberapa barang berharga yang tertinggal di sana-sini namun tidak ada apa-apa. Pemiliknya menjadi marah karena seolah-olah seluruh benteng mulai gemetar ketakutan. Namun, amukan dan hentakan mereka hanya dibalas dengan gema suara mereka sendiri dan debu yang berterbangan di udara. Semua emas, perak, dan harta berharga mereka hilang. Faktanya, segala sesuatu yang berharga lenyap begitu saja. Pencuri ini terlalu kejam, mengambil setiap barang berharga di dalam rumah mereka dan tidak memberi mereka satu tael pun. Tak satu pun penjaga yang mendengar atau bahkan melihat apapun sepanjang malam. Di antara keluarga kaya, ada seorang lelaki tua bernama Li yang bukannya menyembunyikan semua hartanya di perbendaharaan, malah menyembunyikan banyak uang kertas di bawah bantalnya. Oleh karena itu, meskipun dia melihat perbendaharaannya kosong, dia berpikir bahwa setidaknya dia masih memiliki sisa uang. Namun, saat dia hendak memeriksa simpanannya yang tersembunyi, dia pingsan karena pukulan yang kuat. Setelah sadar kembali, ia menyadari bahwa pencuri tersebut telah merampas seluruh uangnya yang berjumlah puluhan ribu tael perak. Dia berhasil melihat sekilas seorang pria yang membungkuk sebelum dia pingsan. Di dalam setiap perbendaharaan, ada pesan yang ditinggalkan oleh pencuri yang telah menjarah dari orang-orang kaya ini yang berbunyi, namanya tidak akan pernah berubah, rampok dari orang kaya dan berikan kepada orang miskin, Matuozi dari Gunung Lima Bunga. Siapapun yang melakukan ini memberi kesan sebagai seorang pahlawan namun juga seorang pencuri. Keesokan paginya, gedung pengadilan Benteng Tandura diganggu oleh banyak korban yang masing-masing mencari keadilan. Sebagian besar, jika tidak semuanya, adalah bos besar yang marah dan menginginkan keadilan ditegakkan sambil berteriak dan mulai membuat keributan di depan gedung pengadilan. Seiring berjalannya waktu, situasi semakin memburuk ketika semakin banyak orang berkumpul dan mulai berteriak dan menangis sebagai protes. Tangisan mereka terdengar begitu menyedihkan, bahkan membuat orang yang melihatnya menitikkan air mata.
Namun, para pejabat benteng awan besi hanya duduk diam dan apatis terhadap situasi mereka, bahkan ada yang menyombongkan betapa menyedihkannya mereka. Para pejabat ini hanya menulis laporan dan menyuruh para bos pulang untuk menunggu kabar mereka. Alasan mengapa para pejabat ini melakukan hal ini adalah karena orang-orang kaya ini tidak memiliki moral yang baik. Mereka seringkali sangat sombong dan selalu memandang rendah orang lain yang lebih miskin dari mereka dan juga menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan lebih banyak uang. Meskipun kaya, mereka tidak memberikan kontribusi finansial terhadap upaya Pangeran Butian, dia sibuk mengumpulkan uang untuk membangun tentara. Mereka beralasan bahwa keluarga mereka berada di ambang kelaparan karena mereka terlalu miskin, dan menolak memberikan uang sama sekali. Ambang kelaparan. Jika Anda benar-benar berada di ambang kelaparan, bagaimana Anda bisa kehilangan ratusan ribu tael perak dan emas? Kalian tidak punya uang, kan? Apa sebenarnya yang diinginkan para pencuri itu? Sekarang Anda ingin kami memburu pencuri untuk Anda. Sekalipun kami bisa, kami lebih suka mengatakan kami tidak bisa. Menginvestasikan segalanya pada dana militer adalah yang terbaik. Meskipun demikian, pemberitahuan untuk merebut Gunung 5 Bunga Matuozi segera dikirim. Mereka masih percaya bahwa mereka harus membawanya ke pengadilan karena dia dianggap penjahat yang keji dan serakah. Mustahil merampok 50 hingga 60 rumah dalam satu malam tanpa diketahui. Oleh karena itu mereka sampai pada kesimpulan bahwa yang terjadi bukanlah seorang individu melainkan sekelompok orang yang bertindak bersama-sama. Bahaya seperti itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun mengerahkan seluruh penegak hukum benteng awan besi selama beberapa hari berikutnya, mereka tidak dapat menangkap Matuozi. Namun, mereka berhasil menangkap beberapa pencuri kecil dalam prosesnya. Di luar gedung pengadilan, di sudut kecil jauh, ada seorang pria gemuk berpakaian bagus yang menyaksikan orang-orang kaya menangis dan berteriak ke surga meminta keadilan di luar gedung pengadilan. Matanya melebar, bibirnya bergetar, dan wajahnya membiru. Tuhan! Ini adalah perbuatan Matuozi. Aku bersumpah apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan apa yang aku katakan. Pencuri ini terlalu galak. Untungnya, dia menangkapku sebelumnya. Kalau tidak, saya mungkin termasuk orang-orang yang menangis itu. Tindakan Chu Yang disengaja. Dia hanya menargetkan orang-orang yang pelit namun kaya berkat informasi yang diberikan oleh pria gagah itu. Dia sering bergaul dengan banyak orang seperti itu karena dia salah satu dari mereka. Karena nyawanya terancam oleh Chu Yang, dia dengan egois menjual teman-temannya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Meskipun ada beberapa pesahat terkemuka yang antusias terhadap kesejahteraan masyarakat, hanya karena mereka salah menyebut orang seperti pria gendut ini, dia menyebutkan nama mereka. Tekanan dan stres yang dialaminya membuat dia memberikan nama-nama yang ada di pikirannya dan paling dikenalnya. Pria gendut itu menutup telinganya dari semua tangisan dan membalikkan pantat gendutnya untuk kembali ke rumah. Saya sekarang yang terkaya, haha, kalian biasanya meremehkanku dengan mengatakan aku tidak punya uang. Sekarang haha, siapa yang berani membandingkan dirinya dengan saya? Terima kasih Matuozi. 3 hari kemudian, Chu Yang membuka toko biasa di jalan utama yang sibuk, 2 blok dari Istana Pangeran. Itu adalah rumah 3 lantai. Sampai kemarin masih kedai teh biasa, namun hari ini etalasenya sudah berubah. 3 kelompok pekerja disibukkan dengan renovasi selama 1 hari 1 malam. Pemilik lama menganggapnya agak aneh, namun setelah melihat tumpukan emas mengkilat segera bekerja sama dan pindah. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Tokonya bernilai 50 tael emas lebih sedikit, tetapi orang lain membuang 200 tael. Selain itu, pembeli tidak menginginkan apapun di dalam toko. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa dengan mudah menemukan tempat yang lebih baik untuk membuka toko. Sungguh bodoh jika tidak menerima tawaran seperti itu. Jadi tempat ini sekarang milik orang kaya dan berkuasa bermarga Chu. Transcending the Nine Heavens. Chapter 63 Paviliun Persenjataan Surgawi, hanya terbuka untuk mereka yang memiliki uang. Paviliun Persenjataan Surgawi, hanya terbuka bagi mereka yang memiliki uang. Sebuah plakat besar terlihat dari jalanan yang ramai. Di atasnya, tertulis 3 karakter besar Paviliun Persenjataan Surgawi yang bersinar dengan kecemerlangan emas. Tulisan emas di kedua sisinya diukir pada papan reklame berwarna perak, dan tampilan tersebut membuat orang yang lewat merasakan aura keagungan. Papan reklame itu bertuliskan memotong baja seolah-olah itu lumpur bukanlah mimpi, tapi ini benar-benar akan membuka mata Anda. Dan di bawahnya, Tuan yang agung ini memiliki segala jenis senjata ilahi.
Datanglah secepatnya jika kamu menginginkannya. Spanduk, tidak perlu menunggu. Ada tanda di pintu, paviliun persenjataan surgawi hanya untuk orang kaya. 1 juta tael perak tidaklah cukup, dan 1 juta tael emas tidak sama dengan kekayaan. Saat Anda masuk, harta surgawi akan menjadi milik Anda. Jelas sekali, dia bukan hanya seorang nouveau riche tetapi juga seorang yang tidak berpendidikan. Rumah tampak kumuh dan tulisan di baliho miring serta banyak mengandung niat jahat. Sepertinya anggur dipaksa masuk ke mulut tikus sementara ekornya dicelupkan ke dalam tinta dan ia menulis kata-kata sambil menyeret ekornya dalam keadaan mabuk. Bos besar Chu sedang duduk di dalam, menunggu untuk memeras pelanggan muda tertipu yang datang ke pintu. Ini mirip dengan cerita tentang bagaimana Adipati Jiang pergi memancing, dan ikan akan memakan umpannya meskipun mereka tahu apa yang akan terjadi. Meskipun melelahkan bagi Chu Yang untuk mempersiapkannya selama beberapa hari dan malam, dia bersemangat memikirkan potensi penghasilannya. Chu Yang senang membayangkan mendapatkan kekayaan dengan begitu mudah. Tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih menjadi pencuri. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengulurkan tangannya, dan pelanggannya akan dengan senang hati menyerahkan emas dan perak mereka. Semuanya tampak terlalu mudah. Ia melihatnya sebagai mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin, karena orang kaya mempunyai banyak uang, sementara ia sangat miskin pada saat itu. Saatnya tiba dan paviliun persenjataan surgawi terbuka. Semua orang yang melihatnya terkejut. Dia terlalu sombong dan kejam, belum pernah ada orang yang mencoba menjalankan usaha dengan cara yang sama seperti Chu Yang. Tampaknya bukan seseorang yang mencoba menjalankan usaha dengan benar, melainkan mencoba yang terbaik untuk menyinggung perasaan orang. Terlebih lagi, ini menyiksa diri sendiri untuk tidak menyenangkan orang lain. Segera, paviliun persenjataan surgawi menjadi perbincangan di kota dan menjadi lelucon terbesar sejak Tandura ditemukan. Hei, cepat pergi dan periksa toko yang dibuka oleh orang gila di sini. Tiba-tiba, paviliun persenjataan surgawi dipenuhi oleh para pengamat. Mungkin melihat orang bodoh menjalankan usahanya bukanlah ide yang buruk, mengingat semua orang tidak melakukan apa-apa. Namun, semua orang bingung pada saat bersamaan. Dia bisa saja memilih tempat lain untuk membuka tokonya, tapi mengapa dia memilih untuk diejek di jalan kekaisaran paling ramai di benteng awan besi? Dia pasti tidak kehilangan akal, kan? Tetapi jika dia benar-benar bodoh, dari mana dia mendapatkan uang untuk membuka toko? Bos besar Chu duduk di dalam toko dengan menyilangkan kaki. Tidak ada satupun senjata suci di atas meja di depannya. Yang ada hanya secangkir teh, uap dan aroma teh melayang ke udara. Kepalanya tampak berputar-putar karena aroma teh, mengangguk dari kiri ke kanan. Itu memberi ruangan suasana relaksasi dan kantuk. Pedang panjang, pedang besar, pedang pendek, dan pedang pendek digantung di dinding kiri, dekat pintu bagian dalam. Tampaknya keempat senjata ini adalah satu-satunya peralatan yang dia gunakan untuk membuka toko, dan siap untuk menjual senjata ilahi ini. Di luar toko, kerumunan penuh dengan kekacauan, saling melontarkan kata-kata, tertawa, dan ada pula yang tidak puas. Chu yang menutup telinga terhadap semua kebisingan karena ini bukan orang-orang yang ingin dia ajak berusaha. Selain itu, ingatan Chu yang dari kehidupan sebelumnya membuatnya percaya bahwa Tandura hanya peduli pada dua kata persenjataan surgawi, dan itu pasti akan memicu respons dari para pemimpin Tandura. Di kejauhan, beberapa pria bertubuh besar dengan rambut hitam dan kerah yang tidak dikancing berteriak, "Minggir-minggir anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kamu tidak akan menyerah, kan? Anda." Cara berjalan mereka mirip dengan kepiting. Kerumunan akan menghindari mereka kemanapun mereka mau. Apa paviliun persenjataan surgawi? Ya Tuhan, kesombongannya, kata seorang pria bertubuh besar dengan tahi lalat besar di wajahnya. Seberkas rambut hitam panjang dan tebal juga tumbuh di tahi lalat ini. Dia memiringkan kepalanya, membaca plakat bertuliskan paviliun persenjataan surgawi. Dengan kepala menghadap ke atas, dia berteriak dengan marah, apakah orang ini menjadi gila karena miskin? 1 juta tael perak saja tidak cukup, jadi saya tidak bisa masuk. Saya tidak punya banyak perak, tapi saya akan melakukannya masih masuk. Kakak, kata pria bertubuh lebih kecil di sampingnya. Ini semuanya perak-perak murni. Dia menunjuk ke arah plakat sambil melompat dan menjerit seolah sedang kejang. Perak. Pria besar itu meremas plakat itu dengan ragu. Segera, nadanya berubah, ya Tuhan, ini benar-benar perak. Tiba-tiba, matanya menunjukkan niat yang berbeda, keserakahan dan kejahatan. Siapa bos di dalam?
Keluar-keluar, teriak pria yang suaranya serak dan jakunnya bergerak naik turun sambil menelan banyak air liur. Persetan denganku, aku bahkan tidak perlu meminta apapun, yang perlu kulakukan hanyalah mengambil plakat ini. Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Kata Chu Yang, sambil berjalan keluar tokonya dan melipat tangannya, secara dramatis. Dia harus menghibur semua pelanggan, karena dia sendirian, bertindak sebagai manajer sekaligus pekerja. Sejak dia melangkah keluar pintu, bos besar Chu dipenuhi amarah. Aku membuka toko ini dengan harapan bisa menarik ikan-ikan besar, tapi sejauh ini yang kutarik hanyalah sekelompok gangster lokal. Ini sungguh sial bagiku, bukan? Kamu membuka toko ini? Tanya pria besar itu dengan arogan. Apa? Jawab Chu Yang. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk dan nadanya terdengar kasar. Apa? Ya Tuhan, kamu benar-benar pemarah ya. Sepertinya kamu tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu. Pria besar berambut hitam itu mengulurkan satu tangan, mencoba meraih kerah baju Chu Yang dan memukulnya. Enyah, teriak Chu Yang, dengan tatapan marah. Segera, kedua tangannya keluar dari tubuhnya, dan keluarlah lapisan asap hitam yang terlihat. Isinya aura niat jahat yang luar biasa dan hawa dingin yang membekukan, yang memancar ke arah kelompok gangster. Pria besar berambut hitam itu bukanlah siapa-siapa di jalanan dan bahkan kurang memiliki keterampilan seni bela diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan lengannya yang kuat untuk menindas orang. Bagaimana dia bisa berdiri teguh melawan serangan terhadap jiwanya yang tampaknya berada pada level seniman bela diri terhormat? Pria besar itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, sebelum dihantam langsung oleh aura jahat yang mengguncang jiwanya. Kedua matanya mulai berputar ke belakang, dan segera, dia merasa seperti tenggelam dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Sepertinya banyak roh jahat yang datang dari segala arah, surga dan neraka, menyerbunya. Ah! Dia mengeluarkan teriakan yang tidak seperti suara manusia lainnya dan terhuyung mundur. Dia menggenggam kepalanya dengan kedua tangannya dan mulai berguling-guling di lantai. Dia berteriak dengan gila, "Maaf, tolong saya tidak melakukannya, ampun, ampun, ah!" Dia mencoba melompat dan berbalik untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil. Hanya dalam satu langkah, dia terjatuh kembali ke tanah. Darah mulai mengalir, dan dia lumpuh di tanah. Dia berusaha mati-matian untuk merangkak pergi, karena dia bahkan tidak dapat berdiri lagi. Saat dia berusaha merangkak menjauh, area celana di dekat selangkangannya perlahan menjadi basah. Seruan belas kasihannya yang memekakkan telinga bergema di langit. Kedua saudara laki-laki geng pria besar itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi, kecuali bahwa pemimpin mereka telah menjadi seperti itu dalam sekejap mata. Dia secara radikal berubah dari normal menjadi pemandangan yang mengerikan. Mereka juga tiba-tiba merasakan udara dingin dan berteriak juga. Mereka kemudian berpencar ke segala arah. Chu yang memalsukan ekspresi bingung, melihat trio yang melarikan diri. Dia menggaruk kepalanya, dan orang yang melihatnya sepertinya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah berpikir sejenak dalam-dalam, dia berkata dalam kesadaran, "Oh ya, senjata dewa mempunyai aura jahat di sekeliling mereka." Tampaknya mereka merasakan orang-orang yang memiliki niat jahat dan menyinggung senjata dewa. Menggunakan jiwa dan roh mereka, dewa senjata mendisiplinkan trio gangster. Setelah mendengarkan penjelasannya, penonton akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ketakutan menguasai wajah mereka dan mereka mundur beberapa langkah. Masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Chu yang tertawa dan berkata, "Hadirin sekalian, saya tidak yakin siapa lagi yang ingin datang berkunjung. Tolong, sama-sama, jangan takut." Dengan cepat, kerumunan itu dengan cepat bubar. Chu yang berjalan kembali ke toko sambil tertawa pintar. Paviliun persenjataan surgawi benar-benar jahat karena senjata ilahi sebenarnya memiliki roh. Siapapun yang mempunyai niat buruk akan dikutuk jika mereka pergi ke sana. Ini berubah menjadi rumor dan menjadi rumor yang paling cepat menyebar. Pasalnya, banyak yang menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut. Mereka yang berbagi cerita melakukannya dengan suara pelan dan hati-hati, sedangkan mereka yang mendengarkan diam dan bernapas dengan cemas. Siapa yang tidak percaya ini? Apakah kamu tidak melihat bahwa orang-orang dari jalan utama timur itu ketakutan sampai gila? Apa, kamu tidak tahu siapa orang-orang itu? Mereka adalah gangster yang menuntut biaya perlindungan. Sejak saat itu, rumor tersebut menyebar semakin agresif. Banyak versi dikembangkan, memberikan paviliun persenjataan surgawi yang baru dibuka yang muncul entah dari mana, tabir misteri lainnya. Transcending the Nine Heavens.
Chapter 64 Pemuda Aneh. Chu yang menjadi bingung malam itu. Hari pertama pembukaan paviliun senjata surgawi telah menarik begitu banyak penonton. Di antara para penonton tersebut, terdapat banyak seniman bela diri dan orang-orang kaya dengan penampilan angkuh, yang kemungkinan besar merupakan anggota dari beberapa keluarga besar di kota. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menahan rasa penasarannya dan tidak tertarik untuk masuk melihat-lihat? Patut dicatat bahwa seseorang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya setidaknya satu tingkat dengan senjata suci yang tajam di tangannya, baik saat dia berjalan di Jianghu atau bertarung di medan pertempuran. Oleh karena itu, masuk akal jika semua seniman bela diri bermimpi berada dalam jangkauan harta karun tersebut. Memiliki senjata ilahi berarti kualitas seseorang akan jauh lebih unggul daripada senjata biasa lainnya. Itu pada dasarnya setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Bukankah hal ini menuntut lebih banyak rasa ingin tahu dan daya tarik dari orang banyak? Apakah itu keluarga bela diri atau militer? Bukankah senjata seperti itu cukup untuk menarik perhatian mereka? Chu yang bingung dan tidak bisa memahami sihir di balik itu semua. Ia berpikir, sejauh yang ku ketahui, begitu negara Tandura mendengar tentang senjata-senjata itu, mereka seharusnya langsung menyerbu masuk tanpa mempedulikan kebenarannya. Tapi betapa anehnya hingga tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Apa aku salah mengingatnya? Pada hari kedua, masih ada penonton yang menatap pemberhentiannya dengan heran. Namun, terjadi penurunan jumlah penonton dan tidak ada seorang pun yang memasuki toko melalui pintu. Dibandingkan hari pertama, setidaknya ada trio gangster yang berusaha membuat onar. Pada hari ketiga, jumlah penonton lebih sedikit. Chu yang menjadi depresi. Tidak masalah baginya jika ada orang yang melakukan pembelian, tapi akan membuatnya merasa lebih baik jika beberapa orang setidaknya masuk untuk melihat-lihat tokonya. Apakah tidak ada satupun orang di kota yang jumlahnya jutaan itu yang cukup penasaran untuk melihat tokonya? Pada akhirnya, sihir macam apa ini? Pada malam itu, akhirnya ada sesuatu yang berbeda. Setelah makan malam, Chu yang membaca kitab pengobatan abadi yang diberikan Du King kepadanya. Saat membuka halaman depan, ada kalimat pembuka, di dunia ini, siapa yang bisa menghindari kematian? Tidak seorang pun. Oleh karena itu, tabib mungkin hanya menyembuhkan penyakit yang tidak mengancam nyawa. Namun, apa definisi penyakit yang tidak mengancam nyawa? Saya dengan rendah hati percaya bahwa penyakit yang tidak mengancam jiwa adalah penyakit yang disebabkan oleh kekuatan eksternal dan menyebabkan rasa sakit pada tubuh. Sedangkan untuk penyakit mematikan, hidup mereka bergantung pada takdir. Saat dia membaca, Chu yang merasa terganggu. Arti dari kata-kata ini jelas, cedera atau penyakit apapun dapat disembuhkan selama seseorang belum tua hingga kehabisan bahan bakar terakhir di tangkinya. Tentu saja, ini hanya teori. Namun, ini terdengar sangat mengagumkan. Bang. Seseorang mengetuk pintunya. Chu yang baru saja tenggelam dalam kitab itu dan bertanya dengan tidak sabar, siapa itu? Aku dengar ada senjata suci yang dijual di sini, jadi aku datang khusus untuk melihatnya. Suara lelah terdengar dari luar. Hati Chu yang sedikit berdebar kencang. Suara itu memiliki sedikit kesan sombong dan tampak mengabaikan orang lain, meski terdengar putus asa. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan kekayaan yang bisa bersuara seperti itu. Terlebih lagi, dia terdengar sangat muda. Chu yang menutup kitab itu dan membuka pintu. Tepat di depannya adalah seorang pemuda berpakaian sutra berdiri di depan pintunya. Wajahnya tenang tapi lelah. Tampaknya ada cahaya melankolis yang tak terpecahkan dari alisnya. Pemuda itu mempertahankan ekspresinya bahkan setelah Chu yang membuka pintu. Pakaian pemuda itu membuktikan statusnya yang makmur. Namun, ia tampaknya datang dari jauh tanpa istirahat karena pakaiannya tertutup debu. Bagaimana seseorang bisa terlihat begitu menyedihkan, berbeda dengan suaranya yang angkuh. Tiba-tiba, perut pemuda itu berbunyi keroncongan dan sepertinya dia lapar. Pemuda itu mempertahankan ekspresi wajahnya dan tidak ada rasa malu di wajahnya. Cahaya yang terisolasi muncul saat lampu dinyalakan. Silakan duduk. Chu yang tahu bahwa pemuda itu pastilah anak dari keluarga kaya dan besar dari perilaku dan auranya. Hal ini terutama karena aura kelas atas adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh keluarga pejabat biasa. Keluarga besar yang kaya biasanya menghasilkan anak-anak yang manja, namun pada saat yang sama, orang-orang jenius cenderung juga dididik dari keluarga-keluarga ini. Hal ini disebabkan posisi awal mereka jauh di depan masa pada umumnya. Chu yang skeptis.
Mengapa anak tercinta dari keluarga besar keluar pada tengah malam? Bahkan tidak ada satupun penjaga yang mengikutinya juga. Terlebih lagi, mengapa dia tampak begitu putus asa? Pemuda itu menunjukkan senyuman tipis dan mengambil beberapa langkah ke dalam toko setelah memeriksa bagian dalamnya. Dia duduk di hadapan Chu Yang dan bertanya, siapa nama kakak laki-lakinya? Apakah kamu di sini untuk membeli senjata atau mencari teman? Chu Yang tersenyum dan bertanya sambil melihat ke atas. Bagus, pemuda itu menatapnya sejenak, sebelum berbicara dengan lembut. Dia kemudian melepaskan pedang dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menatap pedang itu dengan tak tertahankan sejenak dan mendorongnya ke Chu Yang, karena saudaraku menghususkan diri dalam menjual senjata ilahi, apakah kamu keberatan melihat pedangku? Chu Yang terdiam. Dia telah membuka tokonya untuk menjual senjata tetapi tidak berhasil selama 3 hari. Akhirnya, seorang pelanggan datang di tengah malam. Tapi yang membuatnya kecewa, dia sebenarnya mencoba menjual senjatanya kepada Chu Yang, ternyata dia juga punya usaha yang sama. Chu Yang merasa bahwa dia benar-benar kurang beruntung. Dia berpikir sejenak sebelum meraih pedangnya. Dia tidak melakukan apa-apa dan tetap menganggur. Pedang itu terasa berat di tangannya dan Chu Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berseru, pedang yang bagus. Saudaraku, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah pedang yang bagus bahkan tanpa mencabutnya? Kata pemuda yang mengenakan pakaian emas. Setiap perilakunya lembut dan menunjukkan pendidikan keluarga yang baik, meskipun pakaiannya penuh dengan kotoran. Pedang panjang yang umum biasanya memiliki panjang 3 kaki, dengan sarungnya akan menjadi 3 kaki dan 3 inci. Namun, pedangmu totalnya berukuran 3 kaki dan 5 inci. Chu Yang menatap pedang itu dan berkata, 1 inci lebih panjang berarti 1 inci lebih panjang bagi para ahli pedang. Ini hanya khusus untuk pedang dan tidak ada senjata lain. Mereka yang percaya bahwa aturan ini berlaku untuk semua senjata adalah keliru karena pedang itu pembunuh yang lemah lembut. Panjang tapi tidak kuat, jika tidak maka akan rapuh dan mudah patah. Oleh karena itu, pedang pendek lebih mudah dibuat sedangkan pedang panjang sulit dibuat. Pedang seperti milikmu pasti sulit dibuat karena lebih panjang dari pedang panjang pada umumnya. Dilihat dari sarung dan gagangnya yang sudah tua dan tanpa hiasan dengan aura darah yang samar, ditambah dengan fakta bahwa pedang itu tetap sama meskipun sudah bertahun-tahun dan mengalami banyak pembunuhan, ini pasti pedang yang sangat bagus. Kata yang bagus, tawa pemuda itu, dengan apresiasi dalam tawanya. Kakak memang orang yang menguasai pedang dengan baik. Juga, pedang panjang biasa memiliki berat sekitar 6 hingga 9 pon, sedangkan pedang berat yang ideal memiliki berat 7,7 pon. Akan sulit untuk mengetahui apakah pedang itu dicampur dengan logam tertentu lainnya. Chu Yang tersenyum ringan. Namun, pedangmu sudah melebihi 30 pon. Chu Yang menyatakan, pedang yang tidak berubah bentuk meskipun beratnya pasti merupakan pedang yang bagus. Mata pemuda itu mulai menunjukkan apresiasi yang lebih besar. Pergelangan tangan Chu Yang berputar. Dengan suara dentang, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, seolah-olah itu adalah naga yang mengerang dan harimau yang mendesis. Sinar cahaya segera menyebar ke seluruh ruangan saat cahaya lampu dipantulkan pada pedang dan menjadi ribuan sinar, menerangi seluruh rumah dengan megah. Pedang yang bagus, Chu Yang memuji saat dia memeriksanya dengan cermat. Saat dia melanjutkan, dia menyanyikan lebih banyak pujian untuk pedangnya. Bilahnya setenang air musim gugur. Namun tampaknya ia terus bergetar saat diam. Mengamati keindahan di bawah cahaya adalah kebahagiaan besar dalam hidup. Namun, melihat pedang di bawah cahaya sebenarnya adalah berkah terbesar bagi mereka yang mengetahui pedang. Pemuda itu menghela nafas. Pedang memiliki semangat dan hati di dalamnya. Pembunuhan Jiang Hu dapat dilihat dengan melihat pedang-pedang yang terkenal bagaikan air musim gugur yang jernih. Suara rintihan naga dan desisan harimau mengingatkan kita akan gambaran baju besi. Kavaleri menyerbu Jiang Hu. Ya, Chu Yang menghela nafas, melihat pedang berarti melihat Jiang Hu. Dia mengangkat kepalanya dan menghadap pemuda itu. Namun, kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Niatmu datang ke sini hari ini bukan untuk membiarkan aku melihat pedang ini untuk merasakan sedikit Jiang Hu. Saat dia berbicara, lampu dari pedang menyala. Tanpa melihat, Chu Yang mengembalikan pedang panjang itu ke sarungnya, seolah pedang itu memiliki matanya sendiri. Kamu memang ahli pedang, kata pemuda itu sambil tersenyum. Aku jelas di sini bukan hanya untuk membiarkanmu melihat pedangku. Aku ingin menemukan seseorang yang menyukai pedang. Matanya memancarkan tatapan sedih. Sejak aku meninggalkan rumah, aku tidak punya 1 sen pun.
Semua barang yang telah aku jual untuk menyelamatkan pedang ini sepanjang perjalananku sejauh 8.000 mil untuk sampai ke sini. Pemuda itu memandang Cuyang, saudaraku, yang saya butuhkan hanyalah 120 emas. Saya akan meninggalkan pedang saya di sini sebagai jaminan. Saya akan kembali dengan 10.000 emas untuk mengambil kembali pedang saya. Cuyang terdiam dan menjadi ragu. Seseorang hanya perlu melihat pedang ini untuk mengetahui bahwa pedang ini sangat berharga. Itu lebih dari cukup untuk dijadikan jaminan 120 emas. Namun demikian, dia tidak dapat membayangkan bagaimana peluang bagus seperti itu akan sampai padanya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 65 Selidiki Cuyang. Tidak ada yang tahu berapa banyak pegadaian profesional yang ada di dunia ini. Terlebih lagi, Cuyang hanyalah orang bodoh yang mencoba memancing mangsanya. Tujuannya membuka toko adalah untuk menarik orang dan meningkatkan kekayaan bersihnya melalui penjualan senjatanya. Begitu tujuannya tercapai, dia akan segera menutup tokonya. Di luar dugaan, tidak ada satupun transaksi usaha sejak dibuka, namun justru ada yang datang tengah malam untuk menggadaikan sesuatu hari ini. Terlebih lagi, itu adalah pedang yang bagus. Ini semua tampak terlalu aneh dan tidak biasa bagi Cuyang. Mungkinkah terjadi sesuatu yang mencurigakan? Lewat tengah malam, di dalam istana putra mahkota, perawakan kokoh Wu Kuangyun tampak menyedihkan. Ketika dia datang ke sisi Tai Butian dan hendak berbicara, Tai Butian memotongnya, tidak perlu menjelaskannya karena saya tahu itu pasti Anda. Dengan kata-katanya, Wu Kuangyun dibiarkan tergantung di sana. Dia berdiri tegak dan dibiarkan tergantung selama setengah hari sampai malam. Dia adalah seorang jenderal hebat yang dianggap kuat dan tangguh di dalam Tandura. Di angkatan bersenjata, dia tidak diragukan lagi perkasa. Sementara di hati bawahannya, dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun, dia terus-menerus menyeka keringat dingin sepanjang siang dan malam. Tai Butian terus-menerus mengesahkan dokumen dan menugaskan tugas. Semua orang bergerak cepat, dengan gelombang orang masuk dan keluar ruangan. Wu Kuangyun adalah satu-satunya orang yang berdiri seperti tiang di tengah aula, tidak bergerak. Kali ini, dia merasa sangat malu dan berharap dia mati. Wu Kuangyun menatap sepasang mata yang mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa sangat malu dengan tatapan terkejut dan penasaran itu. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi, seperti burung unta. Secara khusus, rasanya seolah-olah mereka yang mengenali dan mengenalnya secara pribadi sedang mengamatinya seperti halnya seseorang mengamati monyet. Wu Kuangyun terus menatap Tai Butian dengan tatapan belas kasihan. Bocah, lakukan apa yang kamu mau, kamu bahkan bisa memenggal kepalaku, tapi tolong jangan tinggalkan aku sendirian seperti ini. Namun, Tai Butian bahkan tidak menoleh ke arahnya. Mereka bahkan belum pernah bertukar kontak mata sekalipun. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mencoba untuk berbicara dengannya. Wu Kuangyun takut untuk berbicara jika Tai Butian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan dan pengaruh putra mahkota remaja ini sungguh luar biasa. Dia mencapai ini melalui akumulasi ketenaran dan rasa hormat selama bertahun-tahun. Karena itu, Wu Kuangyun sangat menghormatinya, membuatnya sangat takut pada Tai Butian. Jika itu orang lain, kemungkinan besar Wu Kuangyun, seorang jenderal, sudah menghancurkan meja dan mengumpat dengan kejam karena sifat pemarahnya yang terkenal. Namun, dia bahkan harus mengontrol bagian napasnya di depan Tai Butian. Tai Butian membuat pernyataan terakhir, menyelamatkannya dari situasinya. Saat dia menatap dokumen di atas meja, dia berkata tanpa mengangkat wajahnya, carilah bagian hukuman militer dan beri dirimu 100 cambukan serta denda gaji 1 tahun. Setiap orang yang terlibat dalam masalah ini harus diperlakukan seperti itu. Tanpa mengangkat kepalanya, Tai Butian melihat dokumen di atas meja dan berkata, saya yakin Anda tidak akan melakukan kejahatan seperti itu lagi. Keluar. Tai Butian tenang dan tidak mengeluarkan kemarahan apapun. Hal ini membuat hati Wu Kuangyun bergetar ketakutan karena itu berarti Tai Butian sangat marah. Kepalanya mungkin akan tergantung di tiang bendera sekarang jika negara Tandura tidak berada dalam krisis seperti itu. Kalau tidak ada krisis dan saya tidak terbelakang, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Setelah menerima hukuman Tai Butian, Wu Kuangyun merasa seolah-olah dia telah diberikan pengampunan yang besar, terus berterima kasih padanya. Dia membalikkan badannya dan berlari keluar rumah pangeran seperti seekor kelinci yang dikejar anjing liar. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia menghela nafas keras, ibuku, aku akhirnya keluar dari sana.
Rasanya tidak lebih baik daripada dipukuli. Wu Kuangyun bahkan tidak berpikir untuk melakukan kejahatan lagi. Ia masih mampu menahan 100 cambukan meski jumlahnya besar. Namun, bukan hanya 100 cambukan jika terjadi kenakalan lagi di masa depan. Wu Kuangyun pasti telah mendapat pelajaran yang baik dari para leluhur dan tidak akan berani berpura-pura patuh di permukaan sambil menentang pangeran secara diam-diam dan menginjak kakinya lagi. Laporan masuk, Putra Mahkota. Kami telah menemukan orangnya. Oh, di mana dia? Taibu Tian baru saja melihat tumpukan laporan di mejanya. Dia memegang pena berbulu panjang di tangan kanannya dan dengan cepat menyetujui beberapa laporan. Setiap laporan diperiksa dan dipertimbangkan dengan cermat, meskipun pergerakannya cepat. Dia menulis dengan tajam dan menyikapi setiap laporan secara langsung. Ketajamannya membuat orang terkagum-kagum. Sebelumnya hari ini, ada rumor bahwa seseorang telah kehilangan kewarasannya karena ketakutan di jalan utama Cloud Citadel. Setelah mendengar berita ini, aku pergi untuk melihat dan melihat bahwa orang yang dicari putra mahkota di toko hanyalah penjaga tokonya. Wajah pembicara tampak aneh seolah dia tidak bisa menahan tawanya lebih lama lagi. Toko. Penjaga toko. Taibu Tian akhirnya tidak tahan. Tangannya tersentak sedikit dan kuasnya menimbulkan noda pada laporan. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang seperti serigala bisa menjadi penjaga toko di sebuah toko di benteng Tandura. Toko yang dia buka bernama Paviliun Senjata Surgawi. Pria berpakaian gelap itu memberikan gambaran tentang toko tersebut dan berkata, toko tersebut tampaknya menjual senjata dewa. Namun, tampaknya toko tersebut sangat megah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata ilahi. Tokonya sangat megah. Alis Taibu Tian melonjak sedikit saat dia dengan lembut meletakkan pena di tangannya. Setelah jeda singkat, dia berkata, saya akan pergi dan melihat sendiri besok. Juga, rumor mengatakan bahwa pria itu menjadi gila karena dia telah menyinggung senjata dewa, menyebabkan dia dihukum oleh surga. Namun, berdasarkan penyelidikanku, jiwanya pasti terpisah dari tubuhnya karena dia takut setengah mati oleh aura Cuyang, menyebabkan dia menjadi gila. Oh. Sebuah cahaya muncul dari dalam mata Taibu Tian. Dia bertanya, kultivasi macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menggunakan auranya untuk membuat orang lain menjadi gila? Itu sangat sulit untuk dikatakan. Pria itu ragu-ragu sejenak, sebelum melanjutkan, umumnya, seorang ahli di bawah level ahli bela diri yang hebat pasti tidak akan mampu membuat orang biasa pingsan. Hal ini karena aura adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan bersifat non-fisik. Aura seorang ahli hanya dapat ditangkap oleh mereka yang berada pada level yang sama. Namun, selalu ada pengecualian. Pengecualian apa? Taibu Tian bertanya. Jika orang yang memancarkan aura ini adalah seorang pembunuh yang tiada tandingannya atau seorang panglima perang yang telah berperang selama bertahun-tahun, dapat membunuh tanpa pikir panjang, terbebani dengan hutang darah dan bau darah di kedua tangannya, tidak mengherankan jika mereka menakut-nakuti seseorang sampai mati. Hanya dengan melepaskan ki menjadi aura yang ganas dan brutal. Gagasan ini tampaknya terlalu konyol untuk orang muda seperti Cuyang. Pria berpakaian gelap itu mengerutkan kening karena kesusahan. Ia merasa sungguh tidak masuk akal menerapkan anggapan seperti itu kepada seorang pemuda yang baru menginjak usia belasan tahun. Bagaimana seseorang bisa membunuh tanpa berpikir pada usia yang begitu muda? Oh! Taibu Tian berseru panjang. Saya ingin memasuki tokonya dan menyelidikinya, namun dihentikan oleh anggota Kementerian Militer. Kementerian Militer melarang siapapun memasuki Paviliun Senjata Surgawi dengan membuat blokade rahasia. Anggota Kementerian Militer. Taibu Tian berkata sambil tersenyum. Apakah mereka anak buah Kekaisaran Paman Long Cheng? Ya, jawab pria itu. Tampaknya Paman Kekaisaran akan segera mengambil tindakan. Taibu Tian tersenyum dengan mudah. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu toko seperti Paviliun Persenjataan Surgawi bisa membuat seseorang menjadi penyendiri dan sulit ditemui seperti Paman Kekaisaran Long Cheng muncul. Cuyang ini pastilah bintang keberuntungan saya. Juga, 3 dari 7 bagian Paviliun Butian di dalam Dazao tiba-tiba kehilangan kontak dengan kita. Pangeran, aku khawatir di Wu Qingrou pasti sudah mengambil tindakan. Taibu Tian mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian perlahan berkata, tidak mungkin di Wu Qingrou, karena dia bukan orang yang tidak sabaran. Dia tidak menguraikan kesimpulannya dan tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai putusannya. Apakah ada berita lain? Dazao telah mulai memobilisasi pasukannya di selatan. 3 korps tentara sudah mulai beringsut menuju lembah tangisan iblis.
Melihat situasinya, nampaknya ini adalah tindakan melawan negara tanpa batas. Ini tidak akan berdampak pada Tandura. Tandura terletak di utara Dazhao. Tentara Tenggara Dazhao berada ribuan mil jauhnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi Tai Butian menjadi tegas. Dia bergumam, Tenggara. Matanya berbinar dan dia bertanya lagi, Tenggara, 3 korps tentara. Transcending the Nine Heavens. Chapter 66 Gu Du Xing. Ya, di Tenggara. Pria berpakaian biru terkejut dengan reaksi pangeran. Bagaimana pasukan yang dimobilisasi ribuan mil jauhnya dapat mempengaruhi Tandura? Beritahu para jenderal dan menteri urusan militer untuk berada di sini besok siang untuk rapat. Tai Butian mencubit alisnya dan berkata dengan nada serius, mobilisasi Dazhao kali ini jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Perintahkan intelijen Paviliun Butian untuk segera mengumpulkan informasi mengenai masalah ini. Laporkan kembali setelah ada berita. Ya, kirimkan berita ini ke Imperial Paman Long Cheng. Tai Butian menambahkan, dia harus diberitahu tentang situasinya sejak dia keluar. Meskipun demikian, dia harus tetap berada dalam lingkaran bahkan jika dia belum keluar. Namun, dia masih perlu memberitahu saya bahwa dia mengetahuinya. Ini semua keluar seperti twister lidah dan Tai Butian mulai tersenyum ketika dia berbicara. Ya, mata pria berpakaian biru itu tiba-tiba berbinar. Tai Long Cheng adalah paman Tai Butian, bangsawan pertama di bawah Kaisar Tandura. Dia bukan hanya seorang pangeran dari rumah tangga kerajaan yang dirawat secara mewah, tapi juga seorang jenderal dan dia adalah orang yang terkenal pada saat itu. Dia menduduki peringkat pertama di antara para jenderal besar di benua itu. Dia tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Seluruh militer Tandura direstrukturisasi olehnya menjadi sekuat pelat baja kelangsungan hidup negara Tandura untuk waktu yang lama tidak hanya disebabkan oleh keterampilan Tai Butian yang mengesankan, tetapi juga berkat kekuatan dan kemampuan luar biasa Tai Long Cheng sebagai seorang jenderal. 2 orang, satu dari dalam dan dengan pena, sementara yang lain dari luar dan dengan pedang bergabung menjadi satu untuk menjadi senjata terhebat untuk menghalangi Di Wuking Rou. Saat pengaturan telah dibuat, Tai Butian melambaikan tangan dengan lembut dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Kamu sudah bekerja keras. Ya, bawahanmu akan pergi sekarang. Pria berpakaian biru itu pergi dengan tenang. Tenggara, Di Wuking Rou, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang? Tai Butian mengalihkan pikirannya dari masalah ini sambil menarik napas dalam-dalam. Ada hal lain yang harus ditangani saat ini. Lebih spesifiknya, itu adalah Paviliun Persenjataan Surgawi. Paviliun Persenjataan Surgawi. Nyala api di dalam hati Tai Butian mulai menyala saat dia membacakan 3 kata ini satu per satu. Bukanlah suatu kebanggaan bagi orang seperti itu untuk memiliki kemampuan seperti itu. Senjata-senjata ini mungkin tidak banyak berguna bagi tentara biasa. Namun, senjata ilahi seperti itu sangat dibutuhkan untuk Paviliun Butian yang didirikan oleh Tai Butian sendirian. Ini karena sebagian besar organisasinya adalah prajurit mati dan bagian lainnya adalah para pembunuh yang dilatih dengan cermat oleh keluarga kerajaan Tandura selama bertahun-tahun. Dengan senjata suci di tangan, seseorang dapat meningkatkan peluangnya untuk membunuh target. Beberapa persen itu akan cukup bagi Tai Butian untuk membayar banyak uang untuk senjata ilahi bahkan jika hanya meningkatkan peluangnya 1/10. Namun, hal-hal baik tidak pernah datang dengan mudah dalam hidup. Negara Tandura memiliki banyak tambang besi. Meski begitu, Tandura selalu kekurangan senjata bermutu tinggi. Terlebih lagi, senjata suci seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya dan hanya ada dalam legenda. Namun, seseorang sebenarnya telah membuka pengadilan persenjataan surgawi di sini. Tai Butian memutuskan bahwa dia akan pergi memeriksanya sendiri, terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak. Seorang pembunuh adalah prajurit mati. Orang-orang telah lama mengacaukan pembunuh dengan pembunuh. Namun, ini adalah sebuah kesalahan besar. Meskipun pembunuh dan pembunuh memiliki tujuan yang sama untuk membunuh musuhnya, namun prosesnya berbeda. Kematian harus terjadi begitu seorang pembunuh bergerak. Jika kematian target tidak dapat dipastikan, maka si pembunuh harus mati. Seseorang hanya dapat melakukan tindakan untuk membunuh targetnya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nasib seorang pembunuh adalah mati terlepas dari apakah target kematiannya terjamin atau tidak. Oleh karena itu, para pembunuh seringkali menyelinap ke lokasi musuh yang dijaga ketat untuk melakukan pembunuhan. Mereka harus melihat kematian mereka akan segera terjadi setelah kepindahan mereka dilakukan, terlepas dari keberhasilan mereka.
Oleh karena itu, sebagai seorang pembunuh sering disebut sebagai prajurit mati. Namun, seorang pembunuh berbeda. Dia akan melarikan diri dan perlahan-lahan mencari peluang baru untuk menyerang jika dia tidak berhasil. Prioritasnya adalah melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian membunuh musuh. Tentu saja ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dengan demikian, hanya akan ada sistem peringkat untuk pembunuh dan bukan pembunuh jika peringkat tersebut ada di dunia. Hal ini karena seorang pembunuh tidak dapat diberi peringkat. Seorang pembunuh akan menjadi orang mati berjalan begitu dia memilih menjadi seorang pembunuh. Kamu mungkin menganggapnya sangat aneh. Mata pemuda itu penuh kasih sayang dan keengganan saat dia mengelus pedangnya dengan lembut. Dia melanjutkan, naga hitam adalah pedang yang bagus. Pedang itu harus dihargai dan diperlakukan dengan hati-hati oleh siapapun yang memiliki kesempatan untuk memilikinya. Pegadaian. Aku sudah mengunjungi beberapa di antaranya. Orang-orang itu semua buta terhadap pedangku akan menghina naga hitamku jika aku menggadaikan pedangku pada salah satu dari mereka. Maafkan keterus-teranganku. Chu yang berkata dengan lembut, keahlianmu tidak boleh lemah agar kamu bisa memiliki pedang seperti itu. Emas dan perak seharusnya tidak penting bagimu, baik melalui perampokan bersenjata atau pencuri di malam hari. Mengapa kamu harus menggadaikan pedang kesayanganmu? Pembicaraan macam apa ini? Pemuda itu tampak sangat terhina. Dia langsung berdiri dan berkata dengan marah, apakah saya, Gu Duxing, akan melakukan hal seperti itu? Gu Duxing. Jantung Chu yang berdetak kencang. Seketika, matanya terbuka lebar dan dia menatapnya. Jadi itu dia. Kenangan akan kehidupan masa lalunya tiba-tiba muncul di kepalanya. Gu Duxing adalah pewaris keluarga Gu di Tiga Surga Tengah. Dia adalah talenta luar biasa di kalangan generasi muda. Rumor mengatakan bahwa Gu Duxing disebut pecandu pedang saat masih kecil. Obsesinya terhadap pedang adalah bawaannya. Dia telah menjadi murid pedang pada usia 3 tahun, prajurit pedang pada usia 7 tahun, dan master pedang pada usia 13 tahun. Dia kemudian menjadi master pedang hebat pada usia 18 tahun dan praktisi pedang terhormat pada usia 21 tahun. Dia sudah menjadi raja pedang kelas 9 pada usia 33 tahun. Dia menjadi orang termuda yang mencoba dan mencapai kaisar pedang sejati sepanjang masa. Kecepatan kultivasi yang luar biasa hanya dapat dicapai oleh legenda yang luar biasa. Dalam Tiga Langit Tengah, Gu Duxing telah menciptakan generasi mitos dan legenda. Di seluruh surga tengah, mungkin hanya tuan muda jahat dari generasi Ao Xieyun yang bisa menandingi pencapaian seperti itu. Gu Duxing dan Ao Xieyun diidolakan oleh semua pemuda di Tiga Langit Tengah. Gu Duxing adalah seseorang yang bahkan Chu Yang, pedang beracun terhormat seniman bela diri, dihormati di kehidupan masa lalunya. Tekad Chu Yang untuk mencapai puncaknya sebagian besar disebabkan oleh pengaruh kejeniusan ini. Namun, Chu Yang tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Pedang Naga yang melonjak di kehidupan masa lalunya bisa jatuh ke titik terendah bahkan mempertimbangkan untuk menggadaikan pedang kesayangannya. Ini, bagaimana cara mengungkapkannya dengan kata-kata? Tidak heran jika nama pedang naga hitam ini terasa begitu familiar ketika dia mendengarnya, karena ternyata itu adalah legendanya sendiri. 12 orang terkenal pada masa itu di Surga Tengah, Hemo, Iblis Hitam, Anzu, Bambu Hitam, Guduke, Penjelajah Tunggal, Dusa, Roh Racun, Tianji, Rahasia Surgawi, Li Xiongtu, Agresi Ketat, Modao, Pedang Hitam, Qian Hao, 1000 Bakat, Xie Gongzi, Tuan Muda Jahat, Meng Luo, Mimpi Jatuh, Qiong Hua, Bunga Giok Tian Buru, surga tidak bisa dibandingkan. Ke-12 orang ini mendominasi seluruh Tiga Langit Tengah. Masing-masing dari mereka adalah ahli di luar dunia ini dan jenius di antara para jenius. Gu Duke berada dalam kelompok ini sebagai tuan muda Gu Duxing. Chu yang memiringkan matanya dan mulai melakukan beberapa perhitungan sambil melihat legenda masa depan yang akan melakukan perjalanan ke Tiga Langit Tengah. Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia sekitar 20 tahun dan belum mencapai praktisi pedang terhormat. Namun, dia pasti telah mencapai level master pedang agung dan berada di puncaknya. Ini adalah pai daging yang jatuh dari langit. Sial, surga mengirimiku orang yang begitu kuat sementara dia sangat miskin dan itu sangat langka. Tentu saja, yang lebih jarang adalah saya belum pernah sekaya ini. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan di hati Chu Yang. Bagaimana seorang master pedang hebat mencapai titik ini? Seorang master pedang hebat, menggadaikan pedang kesayangannya. Sihir apa ini? Namun, Gu Duxing adalah legenda yang sama dari kehidupan masa lalunya adil, tegas dan jujur. Gu Duxing akan melintasi dunia sendirian seumur hidupnya.
Salah satu hal terbaik tentang dirinya adalah semua yang ia peroleh diperoleh melalui pekerjaan yang sah. Sama sekali tidak ada bagian dari kekayaannya yang diperoleh secara meragukan. Seluruh tiga langit tengah, termasuk musuh-musuhnya, bahkan pernah memujinya sebagai orang baik. Transcending the Nine Heavens. Chapter 67. Apakah kamu bahkan manusia? Seorang master pedang hebat yang telah terdorong ke titik ini karena kekurangan emas dan perak, namun dia tidak mencuri atau merampok. Chu yang tidak bisa tidak memuji ketekunan orang ini, meskipun dia tidak setuju dengan pendekatannya. Untuk hidup, Gu Du-sing kan. Chu yang tersenyum ringan dan memasang ekspresi bingung. Dia kemudian menunjuk ke 4 senjata yang tergantung di dinding. Mengapa kamu tidak memeriksa senjata yang aku miliki dan melihat perbandingannya dengan senjatamu? Chu yang berdiri dan mengambil pedang panjang serta pedang besar dari dinding. Dia menempatkannya di depan Gu Du-sing. Gu Du-sing terkejut dan wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Dia memeriksa senjata-senjata itu dan berkata, pedang dan pedang milikmu ini tampak baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa pedang-pedang itu baru saja ditempa. Sarungnya terbuat dari logam biasa, meskipun bersinar terang dan tampak mahal. Harganya tidak seberapa. Orang ini sangat berterus terang. Senjata seperti itu biasanya diproduksi secara massal. Senjata itu baik-baik saja untuk membunuh seekor ayam, dan paling baik kamu bisa menggunakannya untuk membodohi orang yang tidak tahu apa-apa. Saat dia berbicara, Gu Du-sing mengulurkan pedang panjangnya. Dia memang seorang master pedang hebat sejati, karena dia bahkan tidak menoleh untuk melihat pedangnya. Saat pedang berada di tangannya, Gu Du-sing mengeluarkan suara "oh". Ekspresi jijik langsung terhapus dari wajahnya dan digantikan dengan rasa takjub yang luar biasa. Pedang ini, ada yang salah dengan pedang ini. Gu Du-sing bergumam saat jantungnya berdetak kencang. Pedang ini bahkan lebih berat dari pedangnya sendiri. Chu yang mencibir, berdiri dan memasuki ruang belakang. Dia berpikir, orang ini pasti lapar, saya mungkin harus menyiapkan sesuatu untuk dia makan. Chu yang yakin 100% dengan meninggalkan senjatanya sendirian bersama Gu Du-sing. Jika dia bahkan tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak akan mencuri bahkan ketika dihadapkan dengan kelaparan dan memilih untuk menggadaikan pedang kesayangannya, maka pastilah tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dia percayai. Dia tidak akan terkejut jika Di Wuking Rou mencuri pedangnya, tapi jika Gu Du-sing melakukan kejahatan seperti itu. Bukankah itu hanya lelucon? Saat dia membawa makanan kembali ke ruang utama, dia memperhatikan bahwa Gu Du-sing sedang duduk di meja, masih menatap pedangnya dan mempertahankan ekspresi wajahnya yang terkejut. Dia tampaknya tidak peduli dengan makanan yang dibawa Chu yang meskipun dia lapar. Yang dia lakukan hanyalah menatap pedang di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin pedang yang belum disiram dan diberi makan darah ini bisa setajam ini? Apakah ada hal yang mustahil? Chu yang meraih sebatang besi tebal di satu tangan dan meraih pedang yang dipegang Gu Du-sing di tangan lainnya. Dia kemudian mencukur batang besi itu seperti mengupas kulit apel. Ting! Dengan suara logam yang lembut, sepotong tipis dicukur dari batang besi yang tebal. Mata perseptif Gu Du-sing memungkinkan dia menyimpulkan bahwa tangan Chu yang tidak menggunakan banyak kekuatan. Hanya mengandalkan ketajaman pedangnya sendiri. Ting! Bagian lainnya. Ting! Ting! Sepetak serutan besi bersinar di tanah saat batang besi tebal itu dicukur hingga setengah ukuran aslinya. Gu Du-sing merasa pikirannya sedang runtuh. Dia memiliki banyak masalah dalam hidupnya seperti masalah keluarga dan menyelinap keluar. Karena terburu-buru, dia kehilafan dan lupa membawa uang. Dia menggadaikan sebagian besar barang yang dibawanya sepanjang perjalanan. Dia tidak memakai perhiasan karena dia bukan seorang wanita. Yang dia punya hanyalah liontin batu giok dan beberapa senjata tersembunyi yang terbuat dari logam mulia. Namun, Gu Du-sing benar-benar kesal dengan pemilik pegadaian berkali-kali. Mereka berusaha menipu uangnya dan mengklaim bahwa liontin gioknya adalah giok jelek sedangkan logam berharganya adalah logam jelek. Mungkinkah ada bahan jelek untuk barang berharga seperti itu? Gu Du-sing bertekad untuk tidak memasuki pegadaian lain meskipun dia telah kelaparan selama 2 hari. Ini karena dia tahu harta karun apa yang dimiliki naga hitam miliknya. Dia takut dia tidak bisa menahan diri dan mencabut pedangnya untuk membunuh seseorang jika para idiot itu menyebutnya pedang jelek. Dia tanpa batas waktu menemukan jalannya ke sini setelah mendengar rumor bahwa paviliun persenjataan surgawi telah menakuti seorang pria hingga menjadi gila. Dia merasa lega setelah melihat 3 kata paviliun persenjataan surgawi.
Paviliun senjata surgawi. Bukankah naga hitamnya adalah senjata surgawi? Sama sekali tidak ada kata lain yang bisa dibandingkan dengan naga hitam miliknya, selain dua kata persenjataan surgawi. Bahkan kata persenjataan surgawi tidak cukup untuk menggambarkannya. Ini karena naga hitam sebenarnya memiliki roh di dalamnya. Jadi, Gu Duxing sudah mengambil keputusan saat dia masuk. Dia akan mendapatkan uang secepat yang dia bisa untuk menebus naga hitam kembali selama pihak lain menerima tawarannya. Tentu saja, dia hanya akan merasa tenang jika ada prasyarat bahwa bos paviliun senjata surgawi harus menghargai naga hitamnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tempat yang dia masuki begitu saja sebenarnya memiliki harta karun pedang legendaris besi yang dipotong seolah-olah itu lumpur? Apakah saya benar-benar hanya menyaksikannya? Gu Duxing mencubit pahanya secara diam-diam dan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia marah. Kamu benar-benar menaruh pedang ini di sini dengan tujuan untuk menjualnya kepada hewan-hewan kasar itu. Gu Duxing bangkit dengan tergesa-gesa. Dia mendongak dan menatap tajam ke arah Chu Yang. Perutnya yang keroncongan menderu dan mulutnya menggeram di saat yang bersamaan. Dia sangat marah. Chu Yang mengedipkan matanya beberapa kali. Kamu ini penghujatan ini kejahatan ini penghinaan terhadap senjata ilahi ini teriak Gu Duxing. Hatinya hampir meledak karena marah ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Chu Yang. Hanya pendekar pedang unggul yang bisa mendapatkan pedang suci seperti itu rakyat jelata tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Bukankah pernah dikatakan bahwa pedang berharga adalah hadiah untuk pahlawan dan mutiara adalah hadiah untuk kecantikan? Bagaimana mungkin manusia pada umumnya layak memiliki salah satu senjata ilahi ini? Nama persenjataan surgawi pastinya sangat cocok dengan deskripsinya. Saya tidak akan membiarkan ini. Gu Duxing melompat dan matanya tajam, aku tidak akan pernah membiarkan ini. Chu Yang bingung. Dia memandang pria di depannya, yang perutnya keroncongan karena lapar dan diambang kelaparan. Dia bergerak dengan histeris di tokonya dan tampak terlalu antusias. Dia sebenarnya melarangnya menjual barangnya sendiri. Ini keterlaluan, bukan? Sobat, sepertinya toko ini milikku. Chu Yang tercengang. Gu Duxing membeku sesaat. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada menindas, apa milikmu? Tidak apa-apa meskipun itu milikmu. Chu Yang kehilangan kata-kata. Tampaknya orang bodoh ini telah dirasuki oleh pedang, oleh karena itu kemajuannya sangat cepat. Ini bukan kecanduan biasa, ini obsesi ekstrim. Ini adalah pedang yang sangat langka bahkan sekali seumur hidup seluruh tubuh Gu Duxing, termasuk mata dan wajahnya tampak memancarkan getaran panik, Ini adalah pedang yang sempurna. Ini adalah alat pembunuh yang cocok betapa menyegarkannya jika menembus tubuh seseorang. Jantung atau memotong kepala seseorang menggunakan pedang seperti itu. Sudah menyenangkan untuk memikirkannya. Saat dia berbicara, dia menutup matanya sambil membuat gerakan seperti pedang dengan tangannya. Dia menirukan suara pedang pada saat bersamaan. Kakak ini pedang sungguhan beginilah seharusnya nasib pedang itu. Chu Yang tercengang. Dia langsung menganggap orang gila ini berada di peringkat yang sama dengan pasien gangguan jiwa. Sulit dipercaya kalau orang seperti itu benar-benar ada. Gu Duxing sangat gembira sehingga sepertinya dia sedang sakit. Dia menghunuskan pedang besar di atas meja dengan suara dentang yang keras. Kejangnya menjadi lebih agresif saat dia menatap tajam ke arah pedang itu. Dia berada di ambang kejang parah. Pedang hebat ini adalah harta karun yang jarang terlihat. Dia melompat ke dinding. Dia menarik pedang pendek dan pedang kecil dari sarungnya dengan suara halus. Ini pasti impian semua seniman bela diri di dunia. Gu Duxing sangat terpengaruh. Tiba-tiba, dia menatap Chu Yang dengan dingin, kamu benar-benar berniat menjual pedang ini. Kamu benar-benar berniat menjual impian para seniman bela diri dunia. Dia menatap dan mendekati Chu Yang langkah demi langkah. Otot-otot wajahnya kram, matanya melotot seperti mata katak dan seketika menyempit, dengan bibir bergetar, dia berteriak, apakah kamu masih manusia? Chu Yang benar-benar bingung. Transcending the Nine Heavens. Chapter 68 Ketulusan Mutlak. Chu Yang hampir pingsan. Yang ingin kulakukan hanyalah menggunakan bila ini sebagai umpan. Bagaimana saya bisa menjual impian para pejuang di seluruh dunia? Tidak perlu seserius ini, kan? Jika saya hanya menjual pedang ini, maka saya akan menjadi musuh semua seniman bela diri di dunia. Jika itu masalahnya, maka hidup ini tidak lagi layak untuk dijalani. Chu Yang terdiam sejenak.
Dia akhirnya mendapat ide, Gu Duxing, mengapa kamu ingin menggadaikan pedang kesayanganmu? Aku perlu makan. Gu Duxing tidak tahu mengapa sisi lain mulai muncul karena pikirannya lambat bereaksi. Ya, kamu perlu makan, karena itu kamu ingin menggadaikan pedang yang lebih kamu hargai daripada nyawamu. Chu yang mengangguk dan menunjuk pada dirinya sendiri, berkata, bagaimana denganku? Apakah kamu menganggap bahwa aku harus memberi makan diriku sendiri juga? Aku akan mati kelaparan jika aku tidak makan juga. Apakah kamu mengerti bahwa aku seperti Anda? Saya tidak punya keahlian lain. Jika saya tidak menjual pedang, dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk memberi makan diri saya sendiri? Apakah saya harus memakan manusia lain? Chu yang bertanya dengan marah. Dia merasa lebih bermartabat dengan setiap kalimatnya. Teriakannya semakin keras dan air liurnya hampir mengenai wajah Gu Duxing. Tanpa sepengetahuan Gu Duxing, Chu yang mengatakan omong kosong. Bagaimana dia bisa khawatir untuk memberi makan dirinya sendiri ketika plakat di luar pintunya terbuat dari emas dan perak murni. Gu Duxing gagal memperhatikan atau mengingat plakat itu. Dia kehilangan kata-kata saat dia melihat penampilan Chu yang tertekan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria yang berdiri tepat di depannya ini harus makan sendiri. Meskipun kamu belum menunjukkan kehebatan bela dirimu, aku tahu kamu memiliki serangkaian keterampilan tertentu. Gu Duxing akhirnya mengeluarkan kata-kata untuk diucapkan, mengapa kamu tidak mencuri atau merampok menggunakan keahlianmu? Setidaknya itu akan membuatmu kenyang, kan? Itu jauh lebih baik daripada menjual senjata ilahi ini. Ibumu, kentut Chu yang berteriak dengan marah, apakah saya, Chu Yang, salah satu dari mereka? Kata-kata Anda merupakan penghinaan terhadap keberadaan dan jiwa saya. Itu adalah fitnah terhadap tekad saya dan pencemaran nama baik karakter saya. Saya pikir Anda adalah seorang bangsawan, tapi aku tidak pernah tahu kalau kamu adalah orang seperti itu, Bah. Kata-kata terakhirnya praktis disemprotkan dari mulutnya. Wajah Gu Duxing ditutupi air liur. Chu Yang. Gu Duxing baru saja mempertanyakan nilai Chu Yang dengan cara yang sama seperti Chu Yang mempertanyakan nilainya pada awalnya. Sebelumnya, Gu Duxing menyuruhnya untuk menanyainya. Namun, sekarang gilirannya untuk membalasnya dengan bunga atas pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Chu yang tidak bisa menahan perasaan puas di hatinya. Sial, siapa yang berani mengkritik Raja Pedang Naga yang melonjak seperti itu di kehidupan sebelumnya atau saat ini? Saya sebenarnya berani melakukannya. Dalam sekejap, Gu Duxing menjadi sedikit malu pada dirinya sendiri saat mengingat balasan sebelumnya kepada Chu Yang. Tentu saja, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu terhadap orang lain, sesuatu yang tidak ingin dilakukannya terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengharapkan pemuda jujur ini melakukan apa yang tidak akan dia lakukan? Apa yang Gu Duxing tidak tahu adalah bahwa toko tempat dia duduk, dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dari dalam hingga luar, didanai sepenuhnya oleh uang yang telah dicuri oleh Chu Yang. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Chu yang dipandang olehnya sebagai pria sejati dengan keyakinan dan keteguhan hati. Lagi pula, bukankah ada pepatah yang mengatakan, di jalan manapun, apakah kamu sendirian? Siapa bilang keyakinanku bodoh? Bukankah ini teman seperjalanan di depan mataku? Entah dari mana, Gu Duxing merasa bahwa dia bisa bergaul dengan baik dengan pemuda di depan matanya meskipun dia telah dimarahi secara agresif olehnya. Itu adalah perasaan bertemu dengan semangat yang sama. Tapi, bahkan jika itu untuk makanan. Gu Duxing melihat bilahnya dan dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Pikiran bahwa senjata ilahi semacam itu harus dijual merobek hatinya dan otot-otot wajahnya bergerak-gerak. Ini bukan pegadaian. Senjata-senjata itu akan hilang sepenuhnya setelah terjual. Ini, bagaimana kalau mengadopsi perspektif yang lebih besar? Gu Duxing bertanya dengan hati-hati, Kakak Chu, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah mencari rumah yang baik untuk pedang-pedang berharga ini karena kita adalah orang-orang yang menyukai pedang, dengan asumsi uang belum seketat itu. Maksudku, jika kamu bisa setidaknya masih tetap hidup. Chu yang memutar matanya dan menghela napas. Kalau tidak, menurutmu apa yang harus dilakukan? Gu Duxing bingung. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu hak asuh atas senjata-senjata ini dan kamu bisa menjualnya atas namaku. Chu yang tiba-tiba mendapat inspirasi. Mau tak mau dia menjadi gembira dengan gagasan itu, lagi pula, kamu tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak menjadi pegawaiku saja di sini? Dengan cara ini, kamu tidak perlu menggadaikan pedangmu lagi, sambil bisa mengisi kekosongan perutmu dan memiliki atap untuk ditinggali.
Yang terpenting, kamu dapat menemukan ahli yang cocok untuk senjata ilahi ini, daripada membiarkannya berdebu di sini. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua. Kakak Gu, apa menurutmu? Gu Dusing bingung. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan menjadi karyawan orang lain hanya dengan beberapa kata. Namun, sepertinya ini rencana yang layak. Alasannya meninggalkan rumah sendirian hanyalah untuk melarikan diri. Karena tujuannya adalah untuk melarikan diri, bukankah berarti melarikan diri ke suatu tempat berarti melarikan diri? Saat dia memikirkan alasan mengapa dia melarikan diri dari rumah, Gu Dusing menghela nafas dalam-dalam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah kamu tidak setuju? Chu yang bertanya dengan gugup. Bukannya aku tidak setuju, tapi Gu Dusing tampaknya memiliki sesuatu yang tidak bisa dia bagikan. Karena kamu tidak setuju, maka sudah beres. Chu yang menyela dia dan melanjutkan, saudara senior Gu, kami adalah satu keluarga mulai sekarang. Segala sesuatu yang Anda katakan akan dihitung di toko ini, kami akan menjual senjata kepada siapapun yang Anda putuskan untuk kami jual. Begitulah, saya sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang pekerjaan ini. Pernyataan Chu yang adalah kebenaran, karena dia tidak begitu memahami pekerjaan ini. Selain itu, dia tidak ragu membuat komentar ini untuk memaksa Gu Dusing tetap tinggal. Bagaimana kamu bisa kehabisan pusat telapak tanganku selama kamu tinggal? Bisakah kamu tidak peduli dengan toko jika terjadi sesuatu padanya? Jika kamu berani untuk tidak peduli dengan tokonya, maka aku akan memastikan bahwa hatimu sakit saat kamu melihat aku menyerahkan pedang ini kepada beberapa pengemis dengan pedang 9 kesengsaraan di tanganku, hatiku tidak akan sakit. Aku bisa membuat pedang sebanyak yang aku mau. Akibatnya, Gu Dusing disesatkan oleh kata-kata manis dan kebohongan keterlaluan Chu Yang. Dia memutuskan untuk tinggal dan menjadi karyawan Chu Yang. Meskipun usianya sudah setua ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumahnya. Selain itu, dia telah menyelinap keluar dan tidak memiliki pengalaman Jiang Hu yang bisa diandalkan. Tidak ada jalan lain baginya, karena dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Chu Yang, seekor rubah tua yang telah mengalami 2 masa kehidupan. Pasti setuju kalau yang muda itu bagus banget. Hehe, bagus dan mudah ditipu. Alasan utama mengapa Gu Dusing mudah ditipu adalah karena ia tidak bisa melihat melalui kultivasi Chu Yang. Secara alami, siapapun yang kultivasinya tidak dapat dilihat oleh Gu Dusing memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi daripada miliknya. Mengingat dia telah menjadi pegawai seorang ahli dan telah mencapai tujuannya untuk melarikan diri dari keluarganya. Sepertinya tidak terlalu buruk dan juga tidak memalukan. Saat dia melahap makanan yang dibawakan Chu Yang untuknya, Chu Yang telah dengan rapi menyiapkan kamar untuk Gu Dusing untuk malam itu. Baru setelah malam berlalu, Gu Dusing bingung dan bertanya pada Chu Yang, ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu? Chu Yang mengusap pelipisnya dan berpikir, mungkinkah otak orang ini mulai bekerja entah dari mana? Kakak Chu, selain menyediakan makanan dan tempat tinggal, bagaimana dengan gajiku? Gu Dusing menatapnya dan melanjutkan, kamu tidak bisa mengharapkan aku bekerja secara gratis, kan? Lagi pula, aku adalah pedang. Setidaknya aku berhak mendapatkan beberapa perak setiap bulannya kan? Tampaknya jauh di lubuk hati, Gu Dusing masih enggan. Chu yang bingung sesaat, sebelum dia berkata, Kakak Gu, ada 2 lemari di kamarmu, apakah kamu memperhatikannya? Gu Dusing menganggukkan kepalanya. Semua barang milikku ada di lemari itu dan tidak dikunci. Chu yang menunjukkan ekspresi tulus. Kakak Gu, walaupun kita baru saja bertemu, aku mempercayakan semua harta bendaku padamu karena kita bisa rukun sejak awal. Gu Dusing ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan berlari ke dalam kamar. Setelah beberapa saat, suara jeritan terdengar dari dalam ruangan. Tuan muda dari keluarga Gu benar-benar tersentuh dan berlari keluar dengan tangan gemetar, Kakak Chu. Kamu benar-benar sangat percaya padaku. Transcending the Nine Heavens. Chapter 69 Satu tepuk, satu legenda. Saat dia mengeluarkan laci lemari, Gu Dusing, yang terbiasa melihat kekayaan, sangat terkejut. Semua kilap emasnya nyaris menyilaukan, terdiri dari keping emas, bongkahan emas, dan batu bata emas. Ada juga setumpuk uang kertas yang tebal. Pada saat itu, kepala tuan muda Gu berputar-putar. Dia mengira dia telah jatuh ke dalam kamar seorang maestro kaya. Selain itu, dia tidak mengira Chu yang akan mengatur agar dia tidur di kamarnya yang penuh dengan harta karun, dan tanpa kunci apapun.
Sungguh perasaan yang luar biasa dan mengharukan bisa dipercaya ketika seseorang berada di rumahnya. Momen terendah. Chu yang mengangkat tangannya dengan tulus, "Saudara Gu, kita mungkin baru saja bertemu, tetapi kita sekarang adalah teman dekat. Tidak perlu membicarakan formalitas." Dia berpikir dalam hati, masih ada beberapa lemari lagi selain yang semuanya berisi kekayaan yang dicuri dari lebih dari selusin keluarga kaya. Bagaimana mungkin jumlahnya sedikit? Hanya saja saya belum menggunakannya. Gu Dusing menganggukkan kepalanya berulang kali dan tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di kepalanya, "Kakak Chu, mengapa kamu masih ingin menjual senjata ilahi ini jika kamu sudah begitu kaya?" Chu yang bersikeras bahwa dia tidak akan mampu membeli makanan apapun jika dia tidak mampu menjual senjata ini pada malam sebelumnya. Namun, bagaimana dia bisa merasionalisasikan hal ini dengan semua emas, perak, dan uang kertas yang bertumpuk di lemari? Kekayaannya lebih dari cukup untuk 3 generasi hidup boros dan pesta pora. Bagaimana dia bisa mengklaim bahwa tidak akan ada makanan? Apakah ini tidak menggelikan? "Maaf, Kakak Gu. Aku berbohong padamu tadi malam." Chu yang bertindak seolah-olah rencananya telah berhasil, "Kakak Gu, pedang ilahi seperti itu. Apakah kamu pikir aku akan menjualnya?" Aku memperhatikan bahwa pedang itu mengumpulkan debu dan merasa sedih. Jadi, aku memutuskan untuk memikul tanggung jawab itu. Untuk menemukan pemiliknya yang layak. Chu yang menghela nafas, pedang ilahi seperti itu hanya pantas berada di tangan orang yang tepat. Membunuh di bawah langit, dengan sombong melintasi Jianghu, merangkul angin dan hujan darah. Ini adalah satu-satunya cara senjata ilahi dapat menampilkan karakternya yang tak tertandingi. Itulah satu-satunya takdir yang pantas didapatkan oleh senjata ilahi. Sudah sulit bagi seseorang untuk menemukan pedangnya yang sempurna. Namun, 2 kali lebih sulit bagi pedang untuk menemukan pemiliknya yang sah. Aku diam-diam berpikir aku sekarang bisa mengambil langkah mundur dan bersantai karena jarang sekali menemukan seseorang dengan pikiran yang sama seperti Kakak Gu. Jadi begitu. Gu Dusing tertawa. Dia tertawa bebas saat simpul dalam dirinya terlepas. Tiba-tiba, ada perasaan pahlawan bertemu teman yang berpikiran sama di hatinya. Senjata ilahi ini tidak lagi dijual. Chu yang menghargai nilai saya, jadi dia setuju dengan keputusan saya. Patut dicatat bahwa kesan yang baik memberikan landasan yang sama sekali berbeda untuk perkembangan perasaan di masa depan. Ini karena seseorang akan mencari alasan untuk orang lain jika dia melakukan kesalahan setelah perasaan hangat dipupuk. Apalagi alasan-alasan tersebut akan diterima dengan mudah. Tentu saja, meskipun keinginanku adalah menemukan pemilik yang tepat untuk pedang dewa, aku masih harus mencari nafkah untuk mengisi perutku. Chu tersenyum, lagi pula, pemilik pedang pasti tidak akan menghargainya jika dia tidak membayar sejumlah besar uang untuk itu. Gu Dusing mengangguk setuju dan berkata, "Itu benar. Saya ingat melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan naga hitam." Keduanya saling memandang dan terkekeh. Dibandingkan dengan Kaisar Pedang Naga Hitam yang melintasi bawah langit pada kehidupan sebelumnya, Gu Dusing pada kondisinya saat ini tidak diragukan lagi kurang bijak, lebih naif, dan impulsif berjiwa muda. Tak perlu dikatakan lagi, Chu yang tahu betapa berharganya orang di depannya. Sifat keras kepala Gu Dusing, kecintaannya pada pedang, prinsip yang tak tergoyahkan, dan sikap keras kepala tidak berubah dari kehidupan masa lalunya. Dia jelas merupakan teman yang berharga. Chu yang merasa bahwa komitmen apapun itu konyol dan karenanya, komitmennya terhadap pedang tidak sebesar Gu Dusing. Meski begitu, hal ini tidak menghalanginya untuk mengagumi Gu Dusing. Khususnya karena perbedaan karakternya, Chu yang menjadi seniman bela diri terhormat, bukan praktisi pedang terhormat di kehidupan sebelumnya. Kemampuannya tidak hanya bergantung pada pedang meskipun dia menggunakan pedang. "Kakak Gu, bagaimana pedangku dibandingkan dengan naga hitammu?" tanya Chu Yang. "Mereka jauh melebihi ketajaman naga hitamku. Mereka juga lebih tangguh dari naga hitamku." Gu Dusing merenung dengan hati-hati dan melanjutkan, "Tetapi dalam hatiku, naga hitam itu unik. Meskipun pedangmu adalah senjata suci yang langka, rasanya ada sesuatu yang salah jika aku punya pilihan, aku akan tetap memilih naga hitamku." Gu Dusing dengan lembut mengusap batang pedang di pinggangnya dengan tangannya, dengan penuh kasih. Matanya menunjukkan perasaan yang mendalam seolah-olah seorang pemuda sedang jatuh cinta. Kecintaan pada pedangnya adalah satu-satunya bentuk cinta yang bisa memicu perasaan hatinya, meski tidak seperti cinta yang bisa menyebabkan negara atau benteng runtuh karena keindahan yang terkenal. Tentu saja, dia pasti akan menghargai dan mengagumi keindahan lainnya.
Tapi hanya ada satu pasangan yang akan dia pilih seumur hidup. Tampaknya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jantung Chu yang melonjak. Intuisi Gu Dusing benar-benar akurat. Pedang ini memang kekurangan sesuatu, meskipun pedang ini terlihat sangat tajam pada pandangan pertama. Ini karena semua esensi materi telah dikonsumsi oleh pedang 9 kesengsaraan dan menghilangkan spiritualitas sebenarnya dari pedang ilahi. Tanpa esensi, pedang ini hanyalah tongkat baja yang cukup murni untuk menakuti orang. Namun, mereka tidak akan pernah menjadi senjata legenda ilahi karena mereka tidak akan pernah bisa memiliki spiritualitas. Pedang dengan spiritualitas akan meningkatkan aura spiritualnya setelah membunuh dan mandi darah. Di sisi lain, pedang yang dimiliki Chu yang hanya akan tetap menjadi batang baja bahkan jika digunakan untuk membunuh seluruh dunia. Perbedaan itu mungkin terlihat tidak berarti bagi orang awam, namun bagi seorang seniman bela diri pedang setingkat Raja Pedang, ini akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tidak ada yang akan memahami perbedaan ini sebelum mencapai ranah itu. Namun, bahkan Gu Dusing, yang hanya seorang master pedang hebat, dapat merasakan ada yang salah dengan pedang ini. Kakak Gu, itu bukan alasanku membuka paviliun senjata surgawi. Chu yang merenung sejenak dan melanjutkan, saya punya alasan lain, tapi paviliun persenjataan surgawi harus tetap sama. Saya butuh bantuan Anda untuk tugas ini yang rumit dan berisiko. Chu yang tersenyum, sejujurnya, pada awalnya saya tidak menyangka orang seperti Anda akan datang ke sini. Tapi sekarang setelah Anda datang ke sini, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Saya percaya pada Anda dan terlebih lagi, saya percaya pada penilaian saya sendiri. Gu Dusing tersenyum dan berkata, bagus. Jawabannya hanya sebuah kata, tapi itu adalah janji Gu Dusing kepada Chu Yang. Meskipun tidak mengungkapkan apapun, dia bisa merasakan bahwa kata-kata Chu yang paling tulus dan sepenuhnya berasal dari lubuk hatinya. Karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia merasa seperti ini karena dua alasan. Pertama, Chu yang menurutnya adalah orang baik. Kedua, Chu yang membantunya selama masa tersulit dalam hidupnya. Itu lebih dari cukup baginya untuk sepenuhnya mempercayai Chu Yang. Keduanya tersenyum dan kedua telapak tangan mereka yang terpisah saling bertepuk tangan. Tidak ada yang menyangka bahwa tepuk tangan ini pada akhirnya akan menjadi legenda 9 surga. Saya berasal dari klan besar keluarga Gu. Saya tidak yakin apakah Anda dapat memahami arti dari kata klan keluarga Gu. Sejujurnya, mungkin tidak banyak yang mengetahui kekuatan klan keluarga Gu di seluruh dunia. Turunkan 3 langit. Gu Dusing mengangkat cangkir anggurnya saat secercah nostalgia mendalam muncul di matanya. Ia melanjutkan, saya adalah anak angkat dari kepala klan. Ayah angkat saya mengasuh dan merawat saya dengan sepenuh hati setelah orang tua kandung saya meninggal secara tidak terduga. Chu yang mengangguk dan berpikir pada dirinya sendiri, siapa yang akan tahu tentang klan keluarga Gu jika aku sendiri tidak tahu tentang klan seperti itu? Lebih baik aku membenturkan kepalaku ke dinding sampai mati jika aku tidak mengetahuinya. Klan besar. Ah, jadi rumornya benar. Penerus masa depan klan keluarga Gu bukanlah anak kandung Tuan Gu, melainkan anak angkatnya. Ayah angkatku memiliki 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Gu Dusing melanjutkan sambil tenggelam dalam ingatannya, kedua saudara angkatku akan selalu menjaga jarak dariku. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan mereka dan mengambil apa yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, aku tetap patuh. Aku tahu itu kekuatan inti keluarga tidak akan pernah menjadi milikku karena aku hanyalah anak angkat dalam keluarga. Saya tidak akan pernah menjadi kepala klan meskipun saya berhasil melindungi klan di masa depan dengan tidak membiarkan siapapun menyakiti klan. Gu Dusing tersenyum. Senyumannya bertolak belakang dengan wataknya yang dingin, membuatnya terlihat tidak pada tempatnya. Jadi, kenapa kamu kabur dari rumah? Transcending the Nine Heavens. Chapter 70 Legenda Gu Miaoling. Adik angkatku 1 tahun lebih tua dariku. Dialah alasanku meninggalkan rumah. Tatapan Gu Dusing tampak menyimpan perasaan pahit manis ketika dia berbicara tentang gadis ini. Sejak kami masih kecil, saudara Xiao Miao adalah malaikat pelindungku. Saudara Xiao Miao selalu menutupi setiap masalahku. Dialah yang membelaku setiap kali kedua saudara angkatku menyusahkanku. Dia akan membelikanku sesuatu yang tidak bisa kudapat sendiri. Dia bahkan sampai melawan ketua klan dan saudara laki-lakinya sendiri hanya demi aku. Saya tumbuh dengan selalu terlindung di bawah sayapnya dan hidup dengan damai, tanpa rasa khawatir.
Sejak muda, dialah yang akan pergi ke kebun ramuan obat dan paviliun harta karun keluarga untuk mencari obat mujarab guna membantu saya menerobos ke tingkat berikutnya. Obat mujarab ini dikirim dari surga, harta langka dan tak ternilai harganya. Satu-satunya alasan mengapa saya berada pada tingkat berbakat seperti ini adalah karena harta tak ternilai ini dan perhatian tak tergoyahkan dari saudari Xiao Miao. Tidak ada halangan dalam jalur kultivasi saya dan itu sangat lancar berlayar. Ini karena kekuatan pil ajaib dan ramuan tidak akan berubah menjadi apa-apa jika saya menemui hambatan atau jeda. Banyak obat mujarab yang dicuri oleh Kak Xiao Miao bahkan tidak dapat diakses oleh ayah angkatku atau para tetua lainnya. Itulah tepatnya alasan mengapa Kak Xiao Miao diberi hukuman yang tak terhitung jumlahnya untukku. Namun, aku tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Dia telah mencuri harta karun ini. Saudari Xiao Miao selalu memberitahuku bahwa obat mujarab ini berserakan di sekitar rumah dan aku percaya saja padanya. Chu yang mendengarkan dengan tenang. Dia akhirnya tahu alasan mengapa Gu Dusing bisa menjadi legenda di usia muda di kehidupan sebelumnya. Bagaimana ramuan yang dikumpulkan bisa menjadi hal biasa dengan sumber daya manusia dan material yang kuat dari klan keluarga Gu yang hebat. Akan aneh jika kecepatan kultivasinya tidak cepat karena Gu Dusing telah menelan obat mujarab dalam jumlah besar. Seiring bertambahnya usia, Kak Xiao Miao tidak pernah berhenti memberiku obat mujarab karena betapa tak kenal takutnya dia. Karena obat mujarab ini, kecepatan kultivasiku melampaui semua rekan-rekanku. Dengan setiap terobosan, semua anggota klan memperhatikan bahwa aku telah menjadi talenta yang dikirim dari surga. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saudari Xiao Miao telah mengerahkan begitu banyak upaya dan menoleransi begitu banyak ketidakadilan agar aku bisa mencapai level seperti sekarang ini. Bahkan aku bangga dan memamerkan bakatku. Aku benar-benar tidak berperasaan. Kilatan terang muncul di matanya. Dengan gerakan cepat, dia memiringkan lehernya dan menghabiskan anggurnya dalam satu tegukan. Dia segera mengisi cangkirnya kembali. Hal ini terus berlanjut sampai saudari Xiao Miao pergi untuk mencuri harta keluarga, jamur langit ungu untuk membantuku mencapai tingkat Master Pedang Agung. Seluruh keluarga marah. Tiba-tiba, Gu Dusing menerima pukulan keras di kepalanya sendiri. Tepat pada saat aku mencapai tingkat Master Pedang Agung, ayah angkatku sangat marah sehingga dia mematahkan salah satu kaki saudari Xiao Miao dan mengurungnya. Kedua saudara angkatku dipenuhi kebencian dan datang mencariku untuk melampiaskan amarah mereka. Aku memukuli mereka sebagai pembelaan karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, mereka berteriak, "Kamu terus-menerus mencari perlindungan dari seorang wanita, lakukanlah. Kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali karena menyebabkan Miao Ling berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini?" Saya tidak percaya dan mengejar mereka untuk meminta penjelasan. Akhirnya, mereka tidak menahan diri dan menumpahkan semuanya. Air mata Gu Dusing jatuh ke dalam cangkir anggurnya, setetes demi setetes. Saat aku mencari ayah angkatku, dia menghela nafas dan memberitahuku bahwa kepala tetua klan telah mengurungnya di gua penjara naga karena saudari Xiao Miao telah mengambil harta keluarga yang lebih buruk lagi, dia akan dikurung selamanya. Jamur langit ungu adalah harta terbesar klan. Klan menunggu dengan sabar untuk menggunakannya setelah ketua tetua klan mencapai kaisar bela diri. Jika berhasil, klan akan menduduki peringkat pertama. Dari sana, mereka akan maju ke tiga langit atas untuk memperluas warisan klan. Namun, persiapan klan selama puluhan tahun telah hancur karena saudara Xiao Miao telah mencurinya untuk saya konsumsi. Di mata seluruh klan, ini tidak bisa dimaafkan. Klan keluarga Gu akan kehilangan potensinya jika klan keluarga lain memiliki seseorang yang bisa mencapai level kaisar bela diri dengan mencuri jamur langit ungu untukku. Kak Xiao Miao pada dasarnya memutuskan semua hubungan dengan keluarga ini adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Chu yang menghela nafas panjang. Pada saat itu, uraian Gu Dusing tentang Gu Miaoling membuat Chu yang teringat pada Mo Qingwu. Terlihat jelas bahwa kedua wanita ini sangat mirip. Mereka mengabaikan segalanya demi cinta di mata mereka, tidak ada hal lain yang patut diperhatikan selain cinta. Dengan izin ayah angkatku, aku hanya diberi satu kesempatan untuk menemuinya. Dia dikirim ke gua penjara naga tak lama setelah itu. Saat aku melihatnya, kami dipisahkan oleh pagar besi berwarna ungu. Aku menangis begitu keras hingga rasanya isi perutku hancur berkeping-keping. Aku bertanya kepadanya mengapa dia begitu bodoh. Mengapa? Hanya untukku. Itu tidak layak itu. Sama sekali tidak layak. Gu Dusing mulai menuangkan.
Dia mengambil labu anggur dan menenggak anggurnya. Air matanya dan anggurnya bercampur saat dia menuangkan anggur ke mulutnya. Chu yang menghela nafas dan diam-diam memberikan labu anggur lainnya kepada Gu Dusing. Gu Dusing membanting labu anggur kosong ke atas meja saat matanya dipenuhi amarah. Waktu itu, Kak Xiao Miao berkata kepadaku, "Bodoh, kamu bodoh sekali." Dia berkata, "Sejak kita masih muda, aku memandangmu sebagai saudara lelakiku dan terutama menghargaimu. Oleh karena itu, aku memberimu segala sesuatu yang baik untukmu. Namun seiring pertumbuhan kami, aku tidak lagi menganggapmu sebagai saudara lelakiku." Jantung saudara Xiao Miao berdebar-debar saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia menatapku cukup lama dan tersenyum lemah, "Lupakan saja, kamu harus pergi. Ini bukan masalah besar. Ini saatnya aku masuk ke dalam bagaimanapun juga, fase kultivasi tertutup. Kakak bodoh, kamu sudah tidak muda lagi dan harus memulai sebuah keluarga. Sayang sekali kakak Xiao Miao tidak bisa minum di pernikahanmu. Pergilah, kamu harus pergi. Jangan datang ke sini untuk mengunjungiku lagi. Anggap saja kamu tidak pernah memiliki saudara Xiao Miao seumur hidupmu." Segera setelah itu, Sister Xiao Miao berbalik dan masuk ke gua penjara naga. Gu Dusing menjadi ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Dalam hatiku, saudara Xiao Miao sebenarnya adalah seorang malaikat. Gu Dusing gemetar, "Aku mencintainya. Aku memujanya. Aku menemukan bahwa hatiku telah dikosongkan setelah dia masuk ke gua penjara naga. Dia adalah hal terpenting dalam hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya, aku tidak bisa hidup bersamanya." Gu Dusing berteriak dan melihat ke atas. Air mata mengalir dari matanya dan membasahi wajahnya seperti hujan deras, tetapi sekarang, dia dikurung di gua penjara naga. Dia telah melakukan kesalahan yang terlalu serius. Aku khawatir dia tidak akan pernah bisa keluar. Pada akhirnya, apakah ada syarat untuk pembebasannya? Mungkin menemukan jamur langit ungu lainnya. Chu yang bertanya dengan tenang. Tidak ada gunanya melakukan hal itu. Ketua-tetua klan sedang berada di momen penting dalam terobosannya ketika dia mendengar berita itu. Dia dalam keadaan syok dan meludahkan darah. Selain terobosannya tidak berhasil, kultivasinya juga menurun. Tidak ada kesempatan baginya untuk mencapai level kaisar bela diri lagi. Tidak ada orang lain di klan keluarga kita yang bisa mencapai level itu. Kalau begitu, apa yang ayah angkatmu katakan? Ayah angkatku juga tidak punya pilihan lain. Gu Dusing menatap kosong ke ruang kosong di depannya. Air matanya terus mengalir, "Begitu saja, aku menghabiskan 2 tahun hidup seolah-olah aku sudah mati. Ayahku menjodohkanku dalam rentang waktu itu." Chu yang akhirnya bisa memahami kesulitannya. Tampaknya Raja Pedang Naga yang menjulang tinggi ini tidak hanya tergila-gila pada pedang, tapi juga tergila-gila pada cinta. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah bisa berbaikan dengan saudara Xiao Miao meskipun aku menjalani hidup yang sepi. Gu Dusing menggertakkan giginya dan melanjutkan, "Oleh karena itu, aku segera lari." Tidak mengherankan jika orang ini telah berlatih dan maju begitu cepat di kehidupan sebelumnya. Dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk melakukan terobosan kepada Kaisar Pedang untuk membebaskan Gu Miaoling dan itu hanya mungkin terjadi dengan tingkat kemajuan yang sangat besar. Tiba-tiba, Chu yang merasa sedih di dalam.